sudah muncul Bapak Ibu? Ada Pak. Nah, oke. Nah, ini mungkin ditulisnya itu teknik penulisan ilmiah atau penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, itu sebenarnya mengacunya sama-sama aja Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita akan mempelajari apa itu penulisan ilmiah, apa sih istilah ilmiah itu apa, dan di sini ada kata-kata penulisan. Nah, karena memang salah satu output yang diharapkan oleh seorang sarjana itu Bapak Ibu itu udah paling tidak itu punya kompetensi untuk menulis. Nah, cuman di sini menulisnya itu lebih ke secara ilmiah. Nah, walaupun mungkin di sini ada juga yang misalkan Pak saya suka menulis kayak di blog atau di koran, di artikel. Nah, bisa aja mungkin ya alhamdulillah punya pengalaman menulis tapi tidak secara ilmiah tapi secara bahasanya sih bahasa populer gitu. Penulisan populer artinya yang non ilmiah itu pun sebenarnya nggak apa-apa ya karena harus mengacu ke bahwa kompetensi seorang sarjana itu ya nanti misalkan Nindi Eskom seperti itu ya AI Eskom gitu. Nah ketika kita punya kompetensi misalkan sarjana komputer, nah tidak hanya kita bisa mentransfer ilmu itu kan tidak harus selalu dan tidak hanya selalu dari misalkan seperti ini saya ngajar ya, ngajar berarti menyampaikan secara verbal gitu, secara balisan misalkan. Dia perlukan juga skill untuk dalam bentuk tulisan. Nah jadi mau nggak mau memang Bapak Ibu itu ya harus belajar menulis gitu. Ya, walaupun mungkin di awal-awal saya juga sama Pak Ibu ya masih belajar lah ya. Mungkin penulisan kita itu mau dibuat ke arah ilmiah, tapi ada banyak faktor yang berpengaruh. Misal Bapak Ibu ya, mata kuliah ini itu terkait mungkin beberapa teknik atau metode penelitian. Kalau kita sifatnya neliti, ya apa yang kita tulis itu berarti harus diteliti dulu. Nah, kalau bukan penelitian, tapi lebih ke rekayasa, nah paling tidak dilaksanakan dulu proses rekayasanya atau engineeringnya. Baru hasilnya kita tuliskan. Nah, kemudian, ada lagi mata kuliah lain atau ilmu lain yang harus dipelajari itu termasuk adalah ilmu kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, kita kan mau menulis yang ilmiah. Nah, berarti penggunaan bahasa, nah di sini kalau kita bahasa Indonesia ya berarti bahasa Indonesia, ejaannya, kemudian apa pemilihan katanya, kata serapan asing, pemilihan kalimat, subjek predikat objek ya strukturnya itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah jadi ini itu mungkin nggak bisa saya ajarkan ya Bapak Ibu ya, tapi paling tidak itu Bapak Ibu harus paham kalau nanti ya, yang kita tulis itu berbahasa Indonesia, nah ikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kayak pemilihan kata ya Bu ya kan kita sering ada yang baku dan ada yang enggak gitu. Kayak nah istilah enggak juga itu kan kalau saya ngobrol seperti enggak itu kan tidak ya gitu. Nah kalau bahasa di ilmiah penulisan lima itu kan tidak ada kata enggak gitu, enggak boleh, enggak, kan tidak ya seperti itu. Antara tahu dengan tahu, antara apa ya pemilihan lah, pemilihan kata pun dan juga EYD pun itu sangat diperhatikan. Gitu. Nah tapi secara teknik penulisan, nah itu dipengaruhi tadi sekali lagi oleh metode dari penelitian atau rekayasanya dan mungkin kemampuan berbahasa kita. Apalagi kalau karya tulis yang kita buat nanti itu berbahasa asing. Misal bahasa asing itu kalau bahasa Inggris, ya berarti ada istilahnya apa ya waktu sama dosennya dulu sama siapa bahasa Inggris Bu? Bahasa Inggris sama Bu Siti. Bu Siti ya. Nah kan dulu belajar apa itu? Tekanan kata itu grammar ya. Ya, grammar. Ada bagaimana ketika ada bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu ya Bapak Ibu ya, kata ganti orang gitu kan. Itu kan harus sesuai. Nah, itu berpengaruh nggak ke mata kuliah ini? Itu sangat berpengaruh. Ya kalau misalkan artikel atau karya tulis yang kita buat itu adalah menggunakan bahasa asing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berdiri sendiri, pasti ada kaitan dengan mata kuliah lain yang juga mungkin kalau sudah dipelajari dibaca ulang. Nah,
harapan saya di mata kuliah ini sekali lagi outputnya tadi ya, di akhir itu Bapak Ibu nanti jelas akan membuat laporan kerja praktek. Nah, formatnya nanti kita tunggu kabar dari Pak Dani selaku ketua jurusan dan atau skripsi. Nah, paling tidak di sini harapan saya itu Bapak Ibu ya, misalkan ya, hal yang paling mudah itu adalah kadang seperti ini misalnya. 1 tahun lagi Bapak Ibu akan lulus menjadi sarjana komputer. Nah, tiba-tiba misalkan saya sering contohkan ya, nah, ketika Bapak Ibu misalkan diminta pendapatnya, ya diminta pandangannya terkait keilmuan Bapak Ibu. Ya misalkan ketika misalkan di sini Pak Ai atau Pak Joni lah ya, misalkan Pak Joni itu nanti kan masih kerja di puskesmas ya misalkan. Tapi kan sudah punya gelar nanti Eskom. Tiba-tiba ditanya misalkan, Pak Joni cobalah bikin satu artikel kira-kira pemanfaatan teknologi informasi ya di era COVID-19 ya, COVID-19 untuk misalkan puskesmas ya, seperti apa sih ya, buatlah sebuah tulisan, apakah entah itu fenomena atau strategi atau misalkan tips trik atau misalkan tantangan ya, yang ada IT-nya yang cocok untuk puskesmas di era COVID. Nah itu kan di enggak Pak Joni harus nulis gitu ya, karena dimintanya juga tulisan gitu ya, bukan dimintanya itu kayak misalkan seperti ini, pendapat secara lisan kan ya kita tinggal sampaikan, tapi menyampaikan pendapat secara lisan dengan tulisan nah perlu, nah, ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan memicu kayak tadi gitu kan, dan itu saya kira akan menentukan ya, karena salah satu kemampuan berbahasa yang baik itu kan membaca, menulis, mendengar, apalagi ya, saya lupa lagi ya. Pokoknya di antara itulah menulis juga salah satu adalah kemampuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya izin ya, mungkin mulai slide-nya. Nah, penulisan ilmiah nanti di sini sekali lagi tadi ini akan merujuk ke yang disebut dengan karya ilmiah. Nah, definisinya apa sih karya ilmiah itu? Berarti kalau ada karya yang ilmiah, berarti ada yang karya yang tidak ilmiah atau non ilmiah ya. Atau disebutnya itu sering kalau apa ya, novel itu ada novel ya, karya yang populer gitu ya, yang tidak dibuat secara ilmiah gitu. Tapi itu juga merupakan suatu karya. Kalau karya tulis berarti karya tulis. Gitu. Ya, jadi ada istilah mungkin termasuk kayak apa ya nanti kayak mungkin film juga, oh ini mah filmnya itu ini mah ilmiah, oh ini filmnya itu fiksi gitu kan, atau filmnya itu nggak ilmiah misalkan. Itu contoh lah misalkan ya. Nah di sini karya ilmiah ini kita definisikan bahwa satu karya tulis ya, disusun berarti oleh siapa? Oleh yang menulisnya atau menyusun. Berdasarkan karangan, ada kata karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta. Nah, ada istilah data dan fakta. Kita ingat dulu di awal belajar mungkin sama saya ya atau sama siapa. Kita belajar apa itu data, apa itu fakta, apa itu informasi, apa itu pengetahuan. Ya. Kita ingat lagi ya gitu, dan apa yang kita tulis ini pun itu kan sekali lagi adalah kita menulis apa? Nah, bentuknya bisa tadi gagasan atau ide atau pernyataan atau karangan pendapat juga nggak apa-apa ya itu, tapi dia itu menyajikan adanya data di sana, adanya fakta yang bisa berupa hasil penelitian atau pengkajian. Ya, jadi Bapak Ibu mesti membedakan antara penelitian dengan kajian atau bahkan disebutnya rekayasa. Kalau penelitian research, ya, nanti Bapak Ibu cari nih, research itu kembali, search itu kan mencari, jadi mencari kembali, menemukan kembali sesuatu gitu. Nah, kalau pengkajian berarti mempelajari apa yang sudah ada, kemudian kita buat misalkan, termasuk di rekayasa atau engineering. Nah, jadi apa yang kita tulis itu tentunya nanti kita harus bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya gitu. Ya, makanya kenapa sering ya tidak hanya dalam karya ilmiah lah,
dalam pendapat aja misalkan kan sering misalkan. Contoh misalkan nanti ada istilah nanti muncul kayak ilmiah itu nanti diragukan. Nah, diragukan itu berarti bukan berarti proses penulisannya ya misalkan. Proses penulisannya mungkin sudah ikuti kaidah, tapi misalkan diragukan dari sisi data atau faktanya. Makanya bisa nanti ujung-ujungnya jadi nanti ada istilah hoax ya, gitu kan. Kata orang Sunda itu hoax misalnya. Nah, karena tadi ya bahwa ketika kita menulis, nah, upayakan nanti kita punya data dan fakta. Nah, bagaimana kita dapat data dan fakta? Nanti kita melakukan teknik pengumpulan data. Ya, kalau dalam itu penelitian berarti nanti ada dalam penelitian itu kan sama ya, ada teknik kita mendapatkan data, entah itu wawancara atau itu observasi, pengamatan, atau itu mungkin studi dokumentasi. Itu mesti dilakukan Bapak Ibu ya gitu. Nah, jadi karena ini ilmiah berarti harus bisa dibuktikan. Nah, ini nih ya, ini tambahannya ya bahwa kenapa disebut ilmiah? Nah, ini akan ditulis ya dengan ada metode tertentu atau teknik tertentu dan ada sistematika yang harus diikuti. Ya. Dan hasilnya itu harus dapat dipertanggungjawab. Nah, salah satu contohnya itu adalah skripsi Bapak Ibu itu adalah karya ilmiah gitu ya, kasus ilmiah. Nah, skripsi itu nanti dilakukan oleh seorang mahasiswa atau calon sarjana. Nah, dia itu harus misalkan melalui proses kalau riset penelitian berarti ngumpulin data-data atau fakta hasil penelitian. Kalau misalkan berupa rekayasa atau rancang bangun ya kayak sistem informasi itu lebih baik arahnya itu ke rancang bangun. Itu ada bagaimana mengumpulkan data-data untuk membangun sistem tersebut. Nah, nanti skripsi itu Bu punya metode bagaimana cara yang kita lakukan. Dan laporan karya skripsi juga pun nanti akan punya sistematikanya. Ada aturannya Bapak Ibu. Ya, setiap karya tulis pasti punya aturan. Dan setiap mungkin skripsi misalkan di STIMIK Tasik, skripsi misalkan di kampus lain bisa aja mungkin berbeda sistematika. Tapi ada ya harus diikuti sistematikanya. Nah, itu harus dikumpulkan dengan metode tertentu dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi tidak bisa bahwa dalam skripsi itu dibuat kita asal datanya misal gini. Contoh yang misalkan ada mahasiswa mengambil judulnya itu sistem informasi misalkan atau rancang bangun sistem informasi apa ya? Sistem informasi pelayanan misalkan di Puskesmas X misalkan. Nah, otomatis ya proses dari membangun dari tadi itu ya sistem tersebut itu harus mengikuti metode-metode dan pelaporannya pun harus mengikuti metode sistematika yang sesuai. Dan data-data yang didapatkan yang dimunculkan di sana ya. Misalnya gini, dikatakan di sana bahwa sistem yang berjalan itu masih manual. Nah, betul nggak itu manual gitu? Nah, pertanyaan itu sering ya harus ditanyakan untuk pertanggungjawaban. Dia tidak boleh ada dalam salah satu bagian dari karya tulis ilmiah, apakah itu bagian awal sampai akhir atau bagian isi, pendahuluan, isi atau penutup, termasuk kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta. Misalnya bahwa hasil akhir penelitian ini atau hasil akhir dari karya tulis ini menyimpulkan bahwa COVID-19 itu ternyata misalkan tidak misalkan menimbulkan misalkan kematian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau itu karya tulis ilmiah itu harus bisa pertanggungjawabkan. Kalau misalkan gini, hasil karya tulis ini penelitian ini menghasilkan bahwa misalkan obat promah misalkan ya, obat promah ternyata mampu menyembuhkan COVID-19. Itu mungkin ditulis dengan karya ilmiah, dengan catatan ilmiah, tapi nanti hasilnya betul tidak, itu bisa bertanggungjawabkan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya mau tidak mau ya Bapak Ibu ya, ketika membuat karya tulis ilmiah gitu ya,
karena sifatnya termasuk Bapak Ibu, mohon maaf ya, tugas-tugas kuliah gitu kan, karena terkadang-kadang gini ya, misalnya Bapak Ibu diberikan tugas oleh dosen atau kita guru ngasih tugas ke siswa, misalkan buat satu karya tulis, isinya pilih topiknya misalkan apa, misalkan pengaruh misalkan sistem informasi terhadap kenyamanan pelanggan misalnya. Nah itu kan sebenarnya karena itu kasus ilmiah, nah ikuti kaidah-kaidah dari penulisan ilmiah juga. Oke, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, tekankan bahwa kata tulis ilmiah itu adalah satu karya tulisan disusun berdasarkan dari pernyataan, karangan, gagasan orang lain ya. Artinya gini, kalau kita tidak pakar di bidang itu, misal kalau kita menyusun karya tulis tentang bencana, ya kita tanya gitu kan ahli bencana, atau kumpulkan fakta-fakta tentang bencana. Gitu. Itu kan mungkin ahli bencana. Ya, jangan misalkan gini kita nulis tentang bencana alam, kita nanyanya itu ya orang lain yang tanyakan gagasannya itu misalkan orang ahli pertransportasian gitu kan tidak nyambung. Gitu. Ahli transportasi suruh ngobrol masalah bencana misalnya. Kalau bencana ya mungkin berarti pihak-pihak yang relevan misalnya. Kemudian kita sajikan fakta di dalam karya ilmiah tersebut, ya. Kemudian nanti ditulis dengan metode tertentu, sistematika tertentu yang baik, dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, artikel kalimat tersebut nanti dirancang itu untuk dimuat dalam. Nah, ini tergantung nanti kalau kita buat karya tulis ilmiah itu, nanti kita formatnya mau dibuat dalam bentuk apa. Nah, kalau misalkan kita dalam bentuk artikel ya atau paper sebutnya itu, nanti kita akan muat dalam jurnal ilmiah. Nah, dosen Bapak Ibu biasanya itu punya kewajiban membuat satu jurnal ilmiah. Nah, saya pun beberapa kali dengan Pak Dani, Pak Cepi, atau Pak Dede Sahrul sering membuat satu artikel ilmiah, kemudian saya publish ya ke salah satu jurnal ilmiah. Dan itu ada prosesnya Bapak Ibu ya, dari mulai saya submit sampai nanti jurnal itu terbit ya. Artikel saya itu direview dulu oleh reviewer namanya. Barangkali ada kesalahan penulisan, barangkali ada salah pembahasan, barangkali ada kekurang tepatan metode dan sebagainya. Itu direview dulu. Ya, jadi tidak tiba-tiba setiap artikel itu langsung dipublikasikan, tidak. Karena apa? Karena biasanya jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah itu akan ada mempunyai pedoman-pedoman ilmiah yang harus ya. Bentar ada yang masuk. Pak Joni masuk. Nah, makanya Bapak Ibu termasuk sama Bapak Ibu ya, skripsi ya, atau kerja praktek. Secara pelaksanaannya itu lebih mudah saya yakin ya. Tinggal ikuti aja aturan yang diharuskan. Misalkan kalau kerja praktek itu misalkan harus membuat aplikasi. Nah, tinggal ikuti ya Bapak Ibu mau buat aplikasi apa. Kemudian harus magang di sana ya tinggal magang aja di sana. Harus mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Tapi di akhir harus dibuat satu laporan kerja praktek. Nah, disinilah bagaimana ya kita harus bisa membuat laporan kerja praktek atau bahkan laporan skripsi. Nah, pertama itu adalah Bapak Ibu itu adalah pahami pedoman-pedoman dari penulisan ilmiah dari karya tersebut. Karena biasanya baik kalau misalkan kita formatnya artikel atau paper, nah itu ada misalkan apa itu sistematikanya gitu, ada template-nya gitu, atau ada panduannya. Skripsi pun sama ya, pasti ada laporan tersebut ada sistematikanya. Nah ikuti itu Bapak Ibu. Gitu. Dimulai dari cover, judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, itu kan pasti ada ya, itu pasti disampaikan oleh karya tulis apapun. Karya ilmiah apapun itu pasti memiliki pedoman yang tertentu yang harus diikuti. Tinggal nanti misalkan gini, di sana ada abstrak. Nah, apa sih abstrak itu dan bagaimana kita membuat abstrak yang baik? Nah itulah yang harus dipelajari. Gitu. Ya, biasanya ada gitu kan aturan-aturan yang misalkan abstrak itu harus berisi ini. Gitu.
Oke ya Bapak Ibu ya, jadi ini definisi karya ilmiah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau yang ilmiah berarti yang sifatnya itu ada metode harus diikuti, sistematika, dan juga ada pertanggungjawaban dari data dan fakta yang didapatkan. Nah, berarti sebaliknya kalau yang ya karya yang non ilmiah artinya apa? Itu sama aja Bapak Ibu ya, yang non ilmiah juga kita mungkin nulis di koran opini, nah misalkan contohnya opini lah, misalkan opini kita terhadap misalkan ini bisa jadi ya gagasan dari kita atau gagasan orang ditulis itu. Adapun mungkin nanti tidak mengikuti kaidah-kaidah yang lebih ilmiah, hanya lebih ke yang namanya juga opini gitu, namanya juga kayak apa ya, karya yang tidak ilmiah gitu kan ya, misalkan yang fiksi dan sebagainya, tapi itu pun merupakan satu karya. Nah, kita akan fokus sekali lagi ke karya yang sifatnya ilmiah. Karena kita di kampus pun berada di lingkungan yang ilmiah. Oke ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, misalkan nih saya perbandingan ya, ini melalui slide ini itu, ini memang udah lama lah ya. Ini 5 tahun yang lalu, tapi saya belum dapat data yang terbaru, tapi ini mungkin tahun 2016 ya, kan, dan mungkin kita bisa cari nih ya, misalkan ya, bisa cari ya tahun 2021 2020 gitu kan, kita bisa cari lihat perbandingan dari publikasi karya tulis ilmiah ya. Ini saya ambil, ini di slide ini mengambil contoh dari majalah atau jurnal ilmiah ya, yang mana majalah ini itu adalah kumpulan artikel-artikel atau karya tulis ilmiah di bidang apa, Nature and Science ya. Nah, di negara Asia Pasifik kita lihat Bapak Ibu ya, Asia Pasifik itu kan dari Malaysia dan misalkan Australia ya, dan sekitarnya, Selandia Baru sekitar. Kita lihat apa ya? Ya, dari mulai yang paling banyak sampai yang paling sedikit itu kita bisa kelihatan. Ya. Dan termasuk posisi kita adalah Indonesia. Publikasi karya ilmiah di kita itu ya tergolong masih kecil dibandingkan misalkan dengan negara-negara yang lebih maju. Ya, kayak Singapura aja itu kan lebih maju ya dibanding kita. Apalagi Jepang, Cina lah ya, itu sudah tidak dibandingkan ya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi kita lebih sedikit. Nah, ini karena apa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, menulis itu adalah skill. Nah, menulis itu harus dilatih gitu. Ya Bapak Ibu ya, tidak bisa kita menulis itu hanya cukup saya niat mau menulis, tidak ya. Menulis itu harus ada belajarnya. Harus sering ada istilah bahwa kalau kita mau seorang penulis, kita harus menjadi seorang pembaca yang baik gitu. Ya. Kalau nulis satu buku, kita bacanya mungkin harus berapa puluh buku. Gitu. Nah ini bisa dilihat di sini banding. Dari mulai Cina, Jepang, Australia, Korea, nah mungkin yang paling di ASEAN ya di kita ya di ASEAN, ada Singapura. Nah kita bisa mungkin carilah misalkan, atau kita menulis misalkan gini, hubungan antara kemajuan dari suatu negara dengan apa itu tingginya publikasi karya tulis. Kalau lihat grafik ini nih, lihat ini kan negara-negara yang mohon maaf lah, ini yang mungkin kalau dibilang maju belum lah gitu. Tapi kalau kayak Singapura, Korea, Australia, Jepang, Cina itu kan sudah ini ya, sudah. Yang lain ada suaranya tidak. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Pak Aris katanya kesulitan. Sinyalnya kali dia Aris. Si Aris Pak sinyalnya memang belum dia bilang. Ya oke. Jadi Pak Aris ada suaranya ya Pak Aris mungkin. Fotonya ganti. Saya telat Pak. Ya, lagi pelayanan. Pak Joni nggak apa-apa, santai saja. Yang lain juga silakan. Oh iya itu keluar lagi tuh, mungkin sinyalnya lagi kurang maksimal. Oke saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi nih kayak gini misalkan Bapak Ibu, kalau saya cobalah cari misalkan, jangan dulu inilah. Jangan dulu mungkin kita menulis karena mungkin kita nggak ahli, tapi misalkan gini nih, kita lihat ada data seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti misalkan carilah. Ya. Jadi kita sekali-kali itu bermain Google itu tidak untuk misalkan kayak orang rumah di saya gitu ya yang suka ini,
Kalau lihat Google itu Bu, browsing itu sekarang itu Leslar aja terus ya, sampai beres-beres Leslar terus aja gitu kan. Atau drakor aja gitu kan. Nah, sekali-kali coba Pak Ibu misalkan coba seperti ini. Ada nggak pengaruh antara kemajuan suatu bangsa atau negara lah ya terkait dengan jumlah atau tingginya publikasi karya tulis ilmiah. Nah, karena apa? Kalau misalkan ini pendapat saya ya Bapak Ibu ya, ini pendapat saya bahwa ketika negara maju, bangsanya maju, berarti biasanya itu tingkat pendidikan di negara tersebut itu lebih terjangkau, tingkat SDM-nya pun indeksnya lebih tinggi, kemampuannya juga lebih tinggi, ekonomi tinggi, nyaman. Jadi ketika dia bisa menulis itu karena kewajibannya sudah selesai. Nah, sedangkan di kita kan jangan memikirkan buat karya tulis ilmiah, mungkin ya kalau ekonomi kita dalam konteks masih belum stabil, belum mapan ya, orang kan bikin dulu perut gitu ya, atau bikin dulu ekonomi ya, besok harus apa, besok harus bagaimana, dibandingkan dengan menulis semacam karya tulis ilmiah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya itu sudah fokus ke sana. Gitu. Ibu nanti cari dia misalkan, coba seperti itu. Nah, tentunya gitu ya sekali lagi bahwa paling tidak ini sebagai pelecut bagi kita bahwa sekali lagi kemampuan menulis itu apa ya harus dipupuk gitu. Nah, sekarang dan mohon maaf Bapak Ibu ya ini pengalaman mungkin yang saya ini kan di kelas reguler pagi ya. Bukan kalau kelas Bapak Ibu saya kira kita interaksinya memang kan tidak sesering mungkin saya dengan reguler pagi. Saya sering misalkan Bapak Ibu mengampu mata kuliah reguler pagi gitu. Nah, kemampuan dari mahasiswa gitu kan ya jangankan menulis untuk artikel ilmiah gitu. Nah, kadang menulis misalkan katakanlah tugas aja itu ya penggunaan bahasanya, tata bahasanya, etika dan sebagainya itu kadang sekarang itu udah hampir cenderung kemiris Bapak Ibu ya gitu. Ya, jadi membuat tulisan yang kita mana pertanyaan mana pernyataan. Apa sih bedanya pernyataan dengan pertanyaan? Apa sih misalkan bedanya antara misalkan suatu pendapat dengan fakta misalkan kan seperti itu. Ini di tingkat reguler di saya gitu ya. Kembali sangat terasa Bapak Ibu. Entah mungkin apakah faktor COVID itu berpengaruh ya. Jadi mungkin selama setahun 2 tahun mereka nggak kuliah, nggak sekolah ya. Tiba-tiba langsung kuliah Bapak Ibu gitu misalkan. Itu berpengaruh nggak sih gitu kan? Itu memang perlu semacam penelitian dulu kan ya atau semacam pengumpulan data dulu ya untuk menyimpulkan. Tapi sangat terasa sekarang Bapak Ibu ya gitu. Nah, ini perbandingan Bapak Ibu ya. Ya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ya saya mau menginikan bahwa KTI atau karya tulis itu gitu ya diharapkan nanti Bapak Ibu ya baik kerja praktek atau misalkan skripsi itu nanti dibuat suatu laporan suatu karya tulis ilmiah itu harapan saya itu dan mungkin harapan sama lembaga juga itu adalah buat ya berkualitas dan berintegritas. Nah, ada beberapa faktor yang mendrive atau faktor yang menjadikan atau menyimpulkan karya tulis yang berkualitas itu yang seperti apa? Ya, ada kualitasnya ya dan ada integritas. Pertama itu harus logis. Bahwa karya tulis yang dibuat itu harus runut ya. Ada penjelasan dari kata-katanya, dari berupa data yang dimasukkannya atau informasi yang ada di dalamnya itu masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. Ya, jadi secara karya tulis ilmiah itu secara keilmuan itu tidak ada yang sifatnya itu ragu lah gitu, tidak ada keraguan secara ilmiah gitu. Ya, Agus tidak ada misalkan ini tuh tulisannya itu benar nggak sih gitu kan. Tapi udah harus logis bahwa ya misalkan terkait ada apapun bentuknya Bapak Ibu ya misalkan kalau kita di sistem lah misalkan kita di IT tentunya mungkin terkait tulis IT ya. Kalau bidang kesehatan mungkin ya kesehatan gitu kan. Medis misalkan ya medis. Kalau misalkan orang ekonomi ya orang ekonomi gitu.
Nah, kita pun kalau yang mesti logis, misalkan ya kita di bidang IT pun kan yang mesti logis, misalkan secara keilmuan, misalkan ilmu IT misalkan, ya gitu misalkan. Ya kayak barusan misalkan lah, misalkan ya. Kita misalkan Bapak Ibu buat suatu karya tulis ilmiah, pengaruh misalkan apa itu jaringan sinyal terhadap kelancaran ini apa itu kuliah daring ya misalnya ya Bapak Ibu ya buat senulis misalkan pengaruh kualitas sinyal dan jaringan terhadap proses kelancaran kuliah daring. Tiba-tiba Pak Ibu dibuat di kesimpulan misalkan ya bahwa ternyata kesimpulan hasil apa kayak tulis ini adalah sinyal atau jaringan seluler itu tidak berpengaruh atau tidak ada pengaruhnya lah terhadap kelancaran daring. Ya, misalkan ya jadi ada kesimpulan bahwa dikumpulkan data atau fakta bahwa ternyata mau sinyal bagus, sinyal jelek, kuliah daring tetap lancar. Nah, Bapak Ibu misalkan membuat statement seperti itu di kesimpulan. Nah, kira-kira menurut kita ya sebagai orang IT, itu logis nggak sih gitu ya kesimpulan tersebut? Nah, kita yang bisa berpikir Bapak Ibu. Ada kayak tulis yang menyatakan bahwa sinyal atau jaringan internet itu tidak berpengaruh terhadap kualitas kuliah daring. Itu hasil kayak tulis dan kita hargai ya kalau memang itu kayak tulisnya, tapi dari sisi tadi ya kualitas dan integritasnya kita mungkin bisa mempertanyakan bahwa yang namanya jaringan internet itu ya misalkan ya semakin jauh, semakin sinyalnya rendah, otomatis kan transfer datanya itu semakin sulit, semakin kecil. Karena kalau transfer datanya semakin sulit, ya bagaimana misalkan kita bisa melakukan kuliah dari yang faktornya itu internet ya, yang mana internetnya itu adalah bukan jaringan lokal atau LAN ya, tapi adalah wireless gitu. Nah, keilmuan kita nanti Bapak Ibu yang misalkan berpikir itu logis nggak sih gitu. Secara apa tadi? Secara keilmuan kita di bidang IT gitu. Nah, jadi kita pun ya mesti bisa nanti kalau kita semakin keilmuan kita di bidang IT semakin tinggi, nanti kita bisa menilai ini kayak tulis ini itu logis nggak sih gitu. Atau memenuhi kaidah logika kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan. Kalau kita ahli IT ya tentang IT. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, ini contohnya gitu. Misalkan kayak barusan lah terjadi bahwa fakta yang barusan kan kayak contoh Pak Aris kan mau kuliah daring tapi jaringannya itu di sana itu lupa atau rendah atau sedikit. Ya, ternyata mengganggu kan. Pak Aris tidak bisa mendengar suara saya. Ya, mungkin tidak tampil video saya. Tapi mungkin bagi Ibu Susi atau Nindi yang masih di sini lah yang jaringannya dekat kota gitu kan, ternyata kan lancar-lancar aja suara saya. Berarti ada pengaruh ya, ada pengaruh yang signifikan antara kualitas jaringan atau sinyal terhadap kelancaran kuliah. Nah, berarti kayak tulis tadi, kita bisa menyimpulkan, oh ini apa ya, ini kurang logis lah gitu kan, secara kebenaran ilmunya. Gitu Bapak Ibu ya, nanti contoh-contoh yang lain sebenarnya bisa banyak ya, bisa ikut dipikirkan dan bisa ikut dilatih lah gitu. Jadi sekali lagi kata ilmiah yang bisa menilai Bapak Ibu ya. Saya gini, ada kayak tulis yang dibuat terkait bidangnya itu adalah misalkan apa itu medis misalkan ya, terkait medis atau obat-obatan misalkan dan sebagainya gitu. Ya mungkin orang-orang yang farmasi, orang-orang yang kesehatan itu bisa lebih menilai kata tulis itu dibanding saya yang backgroundnya adalah IT Bapak Ibu. Betul tidak? Halo hadir? Hadir Pak. Hadir Pak. Takutnya pada tidur nih ya gitu ya. Karena ini masih teori Bapak Ibu ya, nanti prakteknya ada ya Bapak Ibu, nanti ada prakteknya, ini masih teori. Jadi walaupun kita kuliah sama ya, kita belajar logika informatika, kita jadi ahli IT, ahli informatika. Nah, kita bisa menilai kayak tulis yang bagus itu mungkin sesuai kompetensi kita Bapak Ibu.
Tapi kalau misalkan saya tulis yang disusun oleh misalkan kajiannya terkait farmasi, kesehatan, mungkin orang-orang kesehatan yang bisa melihat itu kelogisan dan tidaknya gitu. Karena bisa aja kita karena nggak tahu, karena bukan bidang kita, ya kita bisa menilai itu misalnya gini ya, ada pengaruh obat misalnya gini, pengaruh misalkan minuman herbal obat atau minuman obat ini terhadap misalkan apa ya, meningkatkan daya pikir misalkan. Jadi ada obat yang kayak tulis itu dia bahas, ada obat racikannya ini ternyata bisa membuat orang itu jadi pintar gitu. Orang itu jadi lebih cerdas misalkan. Ada yang gabung. Oke, mangga yang gabung, Teli ya. Nah, kita sebagai orang IT mungkin kan kita tidak di kapasitas tadi. Itu benar nggak sih ya secara keilmuan? Karena kita tidak punya ilmunya gitu. Mungkin yang bisa gitu kan menyatakan itu logis atau tidak itu adalah ya orang-orang kesehatan lagi. Pun demikian orang-orang yang di bidang sosial, misalkan di pemerintahan, orang bidang hukum gitu kan gitu ya. Ya orang itulah kebenaran tadi lagi sekali lagi itu adalah kebenaran ilmu tadi itu tergantung dari background. Background apa? Atau background siapa? Background dari orang yang menilainya. Harus sesuai bidang dari keilmuan sekali lagi. Oke, itu ya pertama bahwa KTP yang bagus itu atau berkualitas itu dan memiliki integritas yang kuat itu adalah yang logis. Kedua adalah objektif. Ya, objektif di sini artinya data dan atau informasi ya, misalkan yang disampaikan di sana ya di hasil itu adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada tendensi apapun, kepentingan apapun. Sering misalkan bahwa ada karya tulis yang ternyata tidak dinyatakan integritas karena apa? Karena ada data atau fakta yang misalkan disembunyikan. Atau bahkan kalau misalkan dimanipulasi, Pak, itu sudah tidak objektif. Ya ini ya kalau misalkan kita memegang kaidah gitu ya, data dan informasi itu harus dari fakta sebenarnya gitu tanpa ada tekanan dari pihak manapun, tanpa ada konteksnya itu kepentingan apapun gitu kan, sampaikan aja sesuai yang ada di fakta sebenarnya. Jangan ada penambahan atau pengurangan. Karena kalau misalkan seperti itu nanti bahkan tidak objektif artinya. Ya. Jadi kita menyampaikan kalau kata-kata itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan. Ya tidak ada boleh ada unsur manipulasi dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita wawancara ya, misalkan nanti kita mau membuat menyatakan pandangan dari ahli atau dari pendapat dari seorang pakar. Nah, kebetulan misalkan kalau kita dapatkan faktanya, misalkan faktanya itu adalah X, ya kita tuliskan di sana X gitu. Jangan jadi X tambah 1, X tambah 2 atau X min 1, min 2 itu jangan. Itu ya. Jadi mesti kita fakta-fakta apa yang didapatkan di lapangan itu harus sumbernya itu dari fakta-fakta yang sebenarnya. Tidak boleh ada yang dikurang atau ditambah, itu jangan sekali. Selanjutnya kata yang bagus juga atau kata tulis ilmiah juga adalah yang sistematis. Apa itu sistematis? Sumber datanya diperoleh dari hasil kajian dengan pola pikir yang sistematis atau penelitian pengembangan yang konsisten. Jadi sekali lagi bahwa biasanya memang karya tulis ilmiah itu karena proses yang dilakukan secara ilmiah, nah itu bisa dalam bentuk sekali lagi dalam bentuk penelitian, litbang ya, atau pengembangan. Kan ingat ya ada penelitian ada pengembangan. Kalau penelitian berarti kan research ya, kalau litbang itu kan rekayasa, yang konsisten dan berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngebangun sistem informasi, ya, membuat artikel karya tulis tentang sistem informasi, misalkan membangun sistem informasi akademik atau membangun sistem informasi penjualan, berarti ikuti kaidah proses pengembangan sistem informasi. Kalau Bapak Ibu mengukur misalkan atau misalkan meneliti tentang model-model data mining atau pola-pola misalkan nanti artificial intelligence misalkan ya, citra ya, pengaruh citra terhadap apa, meneliti. Nah, ikuti kaidah penelitian yang benar gitu, yang konsisten. Jangan misalkan ada yang dihilangkan atau yang diinginkan. Artinya tidak sistematis dari apa yang
yang dituliskan itu tidak sistematis. Karena apa? Karena tidak mengikuti semua kaidah atau ada yang diubah kaidah-kaidahnya, itu nggak boleh. Nah, jadi senantiasa kita buat karya tulis itu harus jelas ya proses atau sistematis dari sisi urutan-urutannya, termasuk pola pikir yang sistematis di sana. Andal berarti data informasi itu telah teruji. Nah, kalau tadi adalah berdasarkan fakta dari apa yang didapatkannya, ya tidak ada tambah atau dikurang gitu ya. Kalau faktanya X ya X. Nah, sekarang di sini kalau misalkan andal itu artinya apa? Diuji dulu oleh kita. Uji coba, sahih dan ditentukan sahihnya tidak ya gitu ya. Dengan kalau misalkan pengujian di lab ya diuji lagi. Kalau masih ragu, uji lagi terus sampai betul-betul pengajian. Jadi mesti Bapak Ibu di sini konteksnya itu adalah kalau menemukan misalkan ada fakta-fakta yang masih ragu atau apa, boleh misalkan diuji. Gitu. Ini untuk meningkatkan keandalan dari apa? Dari karya tulis yang kita buat. Ya seperti itu. Kemudian desain ya, desain artinya itu ada terencanakan dan ada rancangannya. Gitu. Nah ini yang sering Bapak Ibu ya misalkan ya. Banyak orang yang mendesain sistem informasi, Bapak Ibu ya, atau membangun sistem informasi, terkadang kita nggak merencanakan dulu, ya, atau bahkan nggak ada rancangannya, asal buat aja gitu. Ya, padahal biasanya itu ada satu desainnya aja. Rumah aja bandingkan oleh Bapak Ibu ya, rumah yang dibuat dengan adanya desain oleh arsitek dengan yang tidak desain asal bikin aja gitu. Itu biasanya itu akan ada perbedaan hasil. Termasuk pun demikian dengan karya tulis. Jadi kalau kita mengangkat suatu topiknya apapun itu ya gitu kan, rencanakan, buat perencanaan ya. Makanya nanti pun Bapak Ibu kalau kerja praktek nanti di salah satu bagian dari prosesnya itu ada yang namanya jadwal dan perencanaan. Kerja praktek kita berapa bulan? Bulan pertama ngapain? Minggu pertama ngapain? Minggu kedua ngapain? Bulan kedua ngapain? Minggu terakhir di bulan ketiga ngapain kita? Nah itu ada rancangannya. Gitu. Dari sisi proses penyusunannya. Ya. Kemudian ada akumulatif di sini berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran, nah, dan keberadaannya itu serta memberikan kontribusi bagi iptek yang sedang berkembang. Nah, artinya di sini bahwa kalau Bapak Ibu dapat satu literatur atau referensi, itu jangan hanya misalkan karena sesuai dengan pendapat pribadi kita, yaudah itu langsung diakui. Nah, kalau kita menyusun suatu karya tulis yang bagus, itu kita harus mengambil sumber-sumber yang benar-benar relevan, yang sahih yang tadi ya, gitu kan. Yang misalkan, kalau misalkan gini, kita mau mempelajari suatu teknik ya, nah, misalkan kita dapat literatur teknik A itu paling bagus. Nah, ada literatur lain, teknik B paling bagus. Nah, masih bingung kita, cari lagi yang lain, tapi yang sumbernya sekali lagi yang valid ya. Jangan yang sumber-sumbernya itu kita ragu. Harus yang sumbernya itu adalah betul-betul ada kontribusinya, kemudian diakui kebenarannya. Nah makanya kalau dalam konteks misalnya begini Bapak Ibu ya, dalam penelitian-penelitian terkait informatika ya ilmu komputer, ada jurnal yang namanya Scopus. Ya, ada indexing yang namanya Scopus. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan dari paper atau buku ilmiah ya atau karya tulis ilmiah yang dikumpulkan yang ternyata itu hasil dari sekumpulan peneliti yang yang kebenarannya itu diakui gitu. Jadi hati-hati nanti ada juga mungkin ya ada namanya itu contoh ada jurnal Predator. Itu jurnal-jurnal yang menampung hasil yang penelitian apapun asal bisa masuk gitu. Karya tulis yang jelek pun masuk gitu. Namanya sudah predator maka istilahnya. Tapi ada contoh ada kayak Scopus, ada Web of Science atau IEEE itu kalau kita baca artikel dari sana itu biasanya itu kita mendapatkan kontribusi iptek yang bagus karena apa? Karena itu prosesnya ketat, terus pengujiannya ketat, gitu ya. Sehingga kita dapatkan referensi yang benar-benar istilahnya itu diakui kebenarannya. Gitu. Kalau misalkan kita mengambil dari sumber-sumber tersebut. Ya. Makanya kan ada tingkatannya, misalnya begini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu buka internet, kemudian
mencari literatur antara blogspot misalkannya di blog dengan misalkan di Wikipedia atau misalkan artikel-artikel misalkan di suatu website persona. Nah, dibandingkan dengan misalkan suatu web terkait artikel kayak tadi, itu akan berbeda tingkat ininya kebenarannya gitu. Karena apa? Kayak misalkan blog kan setiap orang bisa aja kan bikin blog sendiri. Tapi kalau jurnal atau artikel itu kan harus proses penelitian dulu. Kita sekali lagi kalau nanti Bapak Ibu nyari literatur, usahakan nanti dari referensi yang terpercaya atau yang kebenarannya diakui oleh khalayak banyak. Nah, itu tadi ya mengenai kualitas atau integritas dari suatu karya tulis. Jadi sekali lagi mesti logis secara keilmuan, kebenaran ilmu, ya. Kemudian objektif, ya fakta-faktanya itu sesuai dengan ya informasi yang dapat itu sesuai dengan fakta-fakta. Kemudian sistematis dari sisi proses kajiannya, ya dari penelitiannya, pengembangannya. Kemudian handal, ya ada pengujian di dalamnya. Jadi bukan itu ada pengujiannya dulu, gitu kan. Kemudian ada desain ya untuk penulisan perencanaannya dan juga rancangannya. Terakhir ada memiliki kumpulan ya bahasa dari sumber-sumber referensi atau literaturnya itu dari sumber-sumber yang terpercaya atau diakui kebenarannya dan keberadaan. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti mulai skripsi atau KP ya gitu ya. Nanti ketika cari misalkan suatu literatur atau referensi yang sahih atau yang bagus, ya nanti cari yang tadi sifatnya itu, tidak ragu gitu. Oke, itu ya kualitas dari suatu karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, otomatis Bapak Ibu kalau bikin skripsi berarti ya karena skripsi juga adalah karya tulis ilmiah, ya, jenis karya tulis ilmiah, berarti harus seperti ini. Harus logis, objektif, kumpulkan fakta-faktanya. Ya, ada perencanaannya, ada literatur yang digunakan pun harus ada diakui kebenarannya dan sebagainya. Nah, nih kita lihat nih ya, yang selanjutnya adalah ya jenis-jenis karya ilmiah. Nah, termasuk, nah ini Bapak Ibu nih, ini kata kuncinya. Ya. Pertama ada laporan. Ini adalah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang sesuatu yang dikerjakan, diteliti atau diamati dan mengandung saran-saran. Nah, kalau kerja praktek dulu formatnya itu laporan Bapak Ibu. Jadi laporan di sini berarti Bapak Ibu teh hari itu ngapain? Karena Bapak Ibu membuat laporan kerja praktek, judulnya itu pembuatan aplikasi absensi pegawai, misalkan. Nah, karena bentuknya laporan, berarti kan hari ini ngapain Bapak Ibu itu? Hari ini misalkan mengumpulkan data, misalkan. Hari ini wawancara. Nah, misalkan besoknya misalkan apalagi merancang jadwal, misalkan. Besoknya apa? Misalkan merancang database, misalkan. Nah, seperti itu kan, karena bentuknya laporan dari apa atau kegiatan yang dikerjakan. Nah, di sini kan di dalamnya ada mungkin nanti ada kesimpulan nanti gitu kan. Nah, boleh nanti dimasukkan saran-saran. Ini jenis-jenis karya ya. Nah, kemudian juga bentuknya paper atau makalah. Nah, ini dituliskan oleh peserta didik sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Nah, makanya di sini kalau makalah atau artikel atau paper di sini itu tergantung bidang studinya. Misalnya gini, kalau kita yang berada di informatika, komputer, Bapak Ibu, berarti nanti kita kalau buat paper atau artikel, makalah terkait komputer atau informatika, nanti kita akan masukkan ke jurnal-jurnal atau di bidang informatika juga. Gitu. Ya. Jadi kalau orang kesehatan, misalkan orang yang kuliah di kesehatan, misalkan di bidan, perawat, misalkan atau sekolah dokter, nanti mereka pun kalau buat karya tulis artikel paper berkaitan dengan pasti tentang tadi kesehatan atau kedokteran, dan nanti akan akan dipublikasikan, ya dibuatkannya itu nanti dalam bidang yang bersangkutan juga. Gitu. Jadi jarang ya, kecuali misalkan ada yang sifatnya irisan Bapak Ibu, misal. Rumpun kita sebenarnya itu masih banyak irisannya Bapak Ibu. Misalnya gini, kalau kita bikin sistem informasi rekam medis. Nah, sistem informasi itu kan keilmuan kita Bapak Ibu ya. Rekam medis itu biasanya kan berkaitan dengan data-data medis. Bisa dari klinik, rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu jadi irisan Bapak Ibu.
Bisa jadi penelitiannya itu fokus ke rekam medisnya, ataukah fokus ke sistem informasinya. Nah, kalau seperti itu bisa aja kita bikin, kita orang IT, ya, kerjasama, kolaborasi mungkin bisa dengan orang-orang di bidang kesehatan, ya bikin seperti itu. Nanti dibuat paper atau artikel makalahnya. Karena itu irisan, gitu. Kayak contoh lain misalkan sistem informasi akuntansi. Ya, kita kan jurusan misalkan informatika bikin sistem informasi. Tapi akuntansi itu kan sebenarnya ada jurusan sama mereka ya. Ada mahasiswa yang kuliah di jurusan akuntansi. Tapi karena kita buatkan SIA ya, nah mungkin kita bisa kolaborasi dan nanti bisa dibuatkan paper atau makalah terkait irisan tersebut. Nah, biasanya ya PPAT tersebut itu adalah hasil dari pembahasan dari sebuah buku atau jurnal dan juga nanti dari hasil suatu pengamatan. Jadi ada prosesnya juga ya membuat artikel. Oke, selanjutnya ada juga namanya kertas kerja ya. Enggak, kerja gabung, TRK ya. Nah, kertas kerja kalau ini sifatnya lebih mendalam dari makalah ya. Jadi kalau makalah lebih umum lah ya, tidak terlalu ini karena kan dibatasi oleh jumlah halaman ya. Kalau laporan itu jumlah halamannya bisa banyak Bapak Ibu. Kalau artikel paper paling misalkan rata-rata 6 mungkin sampai belasan lembah halaman. Kalau kertas kerja ini lebih mendetail ya, mendalam gitu kan. Karena di sana bisa berupa usulan, pendapat atau bahasan topik. Ini lebih apa? Lebih istilahnya lebih apa ya? Lebih kompleks, lebih mendalam, lebih rinci lah, detail gitu kan. Ya, terkait dari data yang ditemukan di lapangan atau kepustakaan yang sifatnya empiris dan objektif. Dan yang nantinya kertas kerja ini nanti bisa dibacakan dalam rapat kerja ya misalkan. Dan juga misalkan bisa berupa seminar, simposium dan lain sebagainya. Jadi ada juga ya seperti itu ya kayak tulis itu. Nah, mungkin saya concern yang ini nih, yang skripsi. Ya, insya Allah Bapak Ibu mungkin sebentar lagi akan mengikuti itu ya. Dan di sini itu jelas di sini, kayak tulis yang ditujukan untuk mencapai gelar sarjana. Jadi yang namanya seorang sarjana Bapak Ibu itu pasti harus melewati yang namanya skripsi. Ya. Atau mungkin sebenarnya ya ada beberapa sih mungkin kampus yang mungkin namanya berbeda lah gitu kan atau proses berbeda, tapi paling tidak setiap mahasiswa kalau mau punya gelar sarjana itu harus menempuh skripsi. Mau di bidang pendidikan jadi guru, mau di bidang teknik jadi seorang insinyur atau di kita ya di informatika juga sama gitu. Termasuk diseminasi. Nah, skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka dan penelitian bacaan. Jadi bisa kita mengambil review ya, penyelidikan ya, berarti mengamati penyelidikan berarti mendalam ya, investigasi suatu masalah, observasi, pengamatan, atau kita penelitian ke lapangan sebagai prasyarat akademis yang harus ditempuh. Jadi Bapak Ibu nanti skripsi itu ya, kayak tulisnya itu namanya laporan skripsi gitu. Kayak tulis ini namanya skripsi. Tapi proses skripsi itu juga Bapak Ibu itu harus pertama itu ada penelitian lapangannya. Ya, harus ditempuh. Kemudian nanti misalkan Bapak Ibu ya, misalkan skripsinya itu nanti kayak tadi misalkan ya, bikin sistem informasi geografis persebaran misalkan puskesmas di Kabupaten Tasik. Nah, misal Pak Joni kebetulan saya tertarik di bidang kesehatan, saya di puskesmas Pak. Nah, saya belajar SIG ilmunya, bikin sistem informasi geografis. Saya usulkan penelitian saya untuk skripsi misalkan ke dinas kesehatan. Kemudian saya mau buat persebaran peta ya bahwa di Kabupaten Tasik di sebelah mana sih lokasi-lokasi puskesmas, baik puskesmas yang atau rumah sakit yang kelas A sampai yang mungkin puskesmas pembantu misalkan namanya, atau puskesmas darurat misalkan. Nah, nanti saya buatkan peta. Nah itu kan otomatis pertama mesti ada penelitian lapangannya dulu, survei, ngumpulin data, ngumpulin lokasi. Kemudian dibuat semuanya laporannya. Nah, setelah skripsinya dibuat, laporannya selesai, harus bisa dipertahankan dan dipertanggungjawabkan oleh siapa? Oleh penyusun.
karena penyusunnya mahasiswa, berarti apa? Berarti mahasiswa wajib Bapak Ibu mempertahankan apa yang telah dibuatnya dalam skripsi tersebut dalam waktu disebut namanya itu adalah sidang atau ujian. Gitu ya. Nah, ini masing-masing berbeda tuh kalau yang tadi ya. Kalau paper itu misalkan hanya pengamatan ya. Kemudian kalau laporan tadi itu misalkan laporan aja diserahkan selesai ya. Akan lebih buat laporan KP diserahkan, kalau bentuknya laporan berarti setelah diserahkan diperiksa selesai. Tapi kalau skripsi Bapak Ibu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap apa yang ditulis, apa yang dimasukkan ke dalam skripsi harus bertanggung jawab. Pada saat apa? Pada saat sidang skripsi. Makanya nanti ya, jadi setelah skripsi dilakukan, setelah buat laporan selesai, ya tetap harus ada apa? Proses sidang, Bapak Ibu. Nah, beres sidang, ya lulus. Kalau dinyatakan lulus, ya. Kalau belum lulus, ya mungkin ada revisi, gitu, atau ada sidang ulang, misalnya. Seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu yang ini pasti harus ditempuh oleh Bapak Ibu, gitu kan. Nah, makanya kenapa ada mata kuliah penulisan ilmiah pun ya karena kayak skripsi juga adalah proses yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, wajib termasuk mata kuliah yang harus diambil, ada prosesnya di sana. Dan makanya karena skripsi juga adalah karya tulis, berarti Bapak Ibu nanti ikuti kaidah penulisan skripsi yang sesuai aturan karya tulis ilmiah. Nah, jenis yang lain skripsi ini kalau Bapak Ibu nanti mau misalkan apa? Mau misalkan melanjutkan ya, ini lebih tinggi dari skripsi, namanya tesis. Ini biasanya jenjang S2. Nah di sini harus lebih dalam dari skripsi karena ada pernyataan atau ada teori yang harus didukung argumen lebih kuat. Jadi kalau skripsi mungkin misalkan katakanlah untuk jenjang S1, S2 itu lebih tinggi tesis itu. Nah kalau tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior. Nanti kalau beres tesis lulus mendapat gelar master ya, misalkan master komputer, master misalkan master of misalkan apa science misalkan master of misalkan pendidikan gitu kan, magister pendidikan gitu, tergantung dari gelar. Nah lebih tinggi lagi selain tesis adalah disertasi. Ini sama ya, kalau ini adalah untuk mencapai gelar doktor atau gelar tertinggi yang diberikan oleh universitas. Jadi setelah sarjana, magister adalah doktor. Nah, beda lagi dia disertasi di sini itu dia itu di bawah bimbingan seorang promotor atau dosen yang berpangkat profesor. Makanya kenapa disertasi lebih sulit lagi dibanding tesis lebih sulit dibanding skripsi lebih sulit dibanding laporan tadi kayak kerja praktek gitu KKN karena tingkatannya lebih tinggi. Kalau skripsi paling dibimbing oleh yang udah magister atau S2 master. Tesis oleh dosen senior atau doktor. Tapi kalau misalnya disertasi oleh seorang profesor biasanya. Nah, ini biasanya isinya pun lebih kompleks dan lebih mendalam. Lebih mengerucut Bapak Ibu ya gitu. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu terkait mau melanjutkan kuliah di sini barangkali ada yang minat ya. Pas saya mau jadi seorang dosen, mau lanjut S2, S3, ya emang enggak, tapi tetap nanti wajib ini. Nah, kalau saya kan kebetulan belum disertasi, tapi saya mengalami dulu untuk menyelesaikan S2 saya pun menyusun tesis. Dan memang betul Bapak Ibu, dibanding skripsi, tesis itu lebih apa ya, lebih perjuangan lebih besar. Apalagi kalau mau ini. Gitu. Jadi kalau skripsi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu masih mudah ya. Nah ini sebenarnya yang terkait dengan di materi kita yang akan dihadapi itu sebenarnya ini Bapak Ibu ya, ini laporan dan skripsi gitu kan. Kalau mungkin paper, kalaupun nanti kita publikasi ke paper ya artikel, kertas kerja mungkin kalau kita lebih kayak apa ya, kan misalkan worksheet ya itu lebih ke kayak tulis itu bisa laporan praktikum dan sebagainya itu bisa masuk ke sini. Nah, nanti paling ini yang akan saya fokus ke sini gitu. Skripsi itu ada apa aja gitu. Bagaimana memilih judul, bagaimana membuat latar belakang, bagaimana menyusun metode, bagaimana memahami sistematika dan sebagainya. Nanti saya fokus di sini Bapak Ibu.
Sama kalau KPI-nya udah fix bentuknya seperti laporan ataukah seperti artikel, nanti itu saya sedikit share gitu. Dan nanti pun saya contohkan nih ya beberapa contoh yang sudah. Ini ya, nah ini paper, nah oke, kemudian di sini, nah artikel ilmiah, nah inilah ya bahwa misalkan di sini ya, nah ini pun kalau dosen Bapak Ibu ya diwajibkan menulis satu artikel ilmiah. Di sini dia bisa khusus atau bisa pula dibuatkan hasil penelitian, misalkan dari hasil penelitian skripsi, tesis, nanti dibuatkan artikel ilmiah atau papernya. Nah, artikel ilmiah nanti itu Bapak Ibu itu akan dibuat atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah biasanya. Jadi ini itu penyajian artikel ilmiah itu lebih kayak apa ya? Meringkas atau misalkan ya membuat satu artikel boleh dari penelitian skripsi, tapi nanti dengan satu tema tertentu, format tertentu, sehingga penyajiannya itu tidak panjang lebar tapi lebih ke fokus ke inti, tapi tidak mengurangi nilai keilmiahan. Nah, di kita Bapak Ibu nanti setelah beres skripsi ya buat laporan, di sini ya, harus dibuatkan dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi penelitian skripsinya dibuat dalam laporan skripsi, nanti ada sistematika laporan skripsinya. Kemudian laporan skripsi tersebut diparafrasi, kemudian diubah menjadi format artikel ilmiah untuk dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Nanti Bapak Ibu yang di sini yang reguler dibuatkan dulu artikel ilmiah lalu nanti dipublish gitu, bersama-sama dengan dosen pembimbing. Itu ya, dan ini pun jadi yang mana yang sering dipakai di STIMIK. Nah dulu format KP laporan. Oke, ini makalah misalkan makalah atau paper tugas-tugas ini sering dipakai nih, makalah tugas kan nih, buat makalah ini, buat makalah tentang ini gitu. Kalau ini laporan, misalnya buat laporan tentang ini. Nah, skripsi jelas, dan juga adalah ini nih, artikel ilmiah yang sering. Nah, kemudian di sini ada lagi artikel ilmiah yang populer, ya artinya di sini yang tidak terikat penulisan ilmiah, berarti artikel ilmiah yang populer ya, tidak ilmiah pisan gitu ya gitu. Ini sifatnya umum untuk publik. Nah, dinamakan populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tapi dalam menjangkau pembaca halayak ramai. Ya, karena itu aturannya tidak terlalu ketat dan biasanya itu artikelnya itu dibuat di tempat atau majalah. Jadi kayak artikel ilmiah, tapi kalau misalkan yang ilmiah tadi itu dipublisnya itu di jurnal. KSTMI punya namanya jurnal Voice of Informatika. Ada juga misalkan jurnal Telkom. Ada jurnal misalkan namanya itu ilmu komputer, teknologi informasi JTIK misalkan. Ini untuk menampung artikel ilmiah. Sedangkan kalau misalkan artikel yang populer ya misalkan, nah ini berarti yang biasa di majalah atau di koran-koran atau surat kabar. Itu lagi itu ya. Nah, apalagi contoh jenis lain kayak ilmiah, ada juga buku ilmiah. Nah, ini buku kumpulan kertas atau balahin dijilid satu ujungnya, tulisan gambar, mereka beda ilmu. Misalkan kita pun bisa mungkin kayak tulis itu berupa buku. Misalkan saya mungkin, cuman sekali saya juga keinginan sebenarnya ya menulis satu buku, cuman dengan kerjaan yang masih terus padat, saya belum sempat ya bikin buku. Artinya misalkan gini, saya mengajar mata kuliah sistem basis data. Nah, saya bisa buat buku namanya sistem basis data. Jadi mulai konsep basis data, jenis-jenis, pemanfaatan, cara merancang, praktikum, SQL dan sebagainya. Itu dibuatkan dalam bentuk buku gitu. Ya kayak buku aja gimana gitu. Cuman ini buku ilmiah gitu. Bukan novel, bukan cerpen dan sebagainya, tapi betul-betul buku gitu kan. Karena bidang ilmu di sana gitu. Misalkan kalau saya database ya database, kalau pemrograman ya buku pemrograman misalkan. Nah, itu pun satu kakak ilmiah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di sini ada waktunya sempat menulis buku. Nah, adapun untuk buku ya di sini nanti ini dibuat lebih spesifik ya klasifikasinya ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai gambaran. Ada buku referensi, ini buku yang memuat satu kompendium atau himpunan informasi. Spesifik biasanya, kemudian dikembangkan dalam bentuk buku untuk kemudahan referensi atau acuan. Maka disebut dengan buku referensi. Misalkan terkait ensiklopedia, directory, citation index, atau atlas, almanak, misalkan dan sebagainya. Dan juga monograf,
Nah ini tulisan dalam bentuk buku, tapi bahasanya topik, dia hanya topik aja gitu. Jadi misalkan di sini apa ya? Jadi kalau terkait database, misalkan diambil salah satu bagian bahasan yang misalkan terkait dengan penerapan database misalkan, atau strategi rancangan misalkan. Jadi satu bagian aja. Nah kalau buku ajar, buku teks nah ini untuk dipakai misalkan untuk perkuliahan di kelas misalkan, sehingga mahasiswa itu spesifik nanti misalkan tahu apa yang harus dipelajari, apa harus diikuti. Nah, modul pun sebenarnya adalah bahan ajar juga, tapi di sini fokus ke misalkan salah satu dari bagian misalkan. Tapi di sini modul cenderung lebih sederhana dan kenapa disebut kolaborasional? Karena kan tidak diterbitkan. Kalau buku kan diterbitkan, kalau modul kan cuma dibuat dalam bentuk misalkan file doc, file PDF, kemudian di-share seperti itu. Tapi tanpa proses penyuntingan, tanpa proses editing, tapi langsung misalkan di-share aja seperti itu. Ada juga bunga rampai atau book chapter, ini adalah sekumpulan orang ya yang rame-rame gitu kan ya di sini menulis, jadi masing-masing bab itu menulis bersama-sama. Misalkan gini, ada buku tentang strategi misalkan pandemi COVID di Indonesia. Misalkan bagian 1 terkait ekonomi, penulisnya si A, terkait kesehatan si B, terkait pariwisata si C. Nah, oleh banyak-banyak beramai-ramai seperti itu. Jadi buku dibuat itu satu bab ditulis oleh satu orang. Terkait bidang keamanan misalkan oleh misalkan ahli dari Hankam. Terkait misalkan dari sisi kebencanaan oleh ahli bencana, nulisnya misalnya, atau dosen bencana misalkan. Jadi ini kalau buku yang lain kan ditulis satu orang atau 2 orang lah. Kalau ini kan tiap babnya itu berbeda-beda penulisnya. Makanya disebut dengan bunga rampai atau book chapter. Nah, oke, saya kira mungkin Bapak Ibu sampai sini dulu barangkali ya, dari sisi integritas, kualitas, dari sisi jenis karya ilmiah, tapi barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, mangga Bapak Ibu. Silakan, mangga. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Bu Susi, Nindi. Itu Aris itu apa itu, saya jadi kaget itu. makanya sinyalnya hilang terus Pak. Pakainya Susana soalnya. Oh, Ibu Susi. Iya. Itu, aduh, Pak Ada Aris. apa Pak Joni? Kalau saya sih belum ada Pak yang tanyain. Ya, mangga. Yang lain barangkali Bapak Ibu. Jadi mungkin bahasan barusan ya memperlihatkan kaitan dari tadi mungkin pengantar diawali saya dengan mata kuliah ini itu nanti kaitannya dengan apa, dengan skripsi. Nah, sekarang sudah ada gambaran mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu itu nanti skripsi itu pasti akan dilewati, kerja praktek pasti. Tinggal buat laporannya, format apa nanti, itu kan nanti ditentukan oleh jurusan. Kalau skripsi jelas laporan skripsi. Ada bab-babnya. Kalau KP Bapak Ibu sekali lagi tadi ya, format KP itu sempat beda-beda. Ada yang laporannya itu berbentuk karakteristik berbentuk laporan. Ada yang juga yang berbentuk tadi artikel ilmiah atau paper seperti itu. Tapi itu tentunya harus dibukti ya Pak Ibu ya gitu, karena bukti apa Bapak Ibu? Bukti Bapak Ibu sudah mengerjakan kerja praktek atau sudah mengerjakan skripsi, makanya hasilnya adalah karya tulis ilmiah tadi. Enggak, ada lagi yang bertanyakan? Barangkali? Kalau untuk mengambil referensinya kan nggak apa-apa ya Pak. Misalkan kita ambil dari referensi mana, misalkan tujuan kita bikin skripsinya misalkan A, tapi kita sumbernya itu dari sini gitu, boleh gitu Pak? Boleh Bu, itu boleh sekali. Jadi nanti di salah satu nanti kita ada sesi membahas sistematika mungkin ya, entah itu laporan atau skripsi di sana. Nah betul ada bagian misalkan namanya itu relative research atau penelitian terkait. Nah boleh betul Bu gitu, kita misalkan ketika kita menulis karakteris apapun termasuk skripsi, kita bisa menggunakan referensi-referensi yang akan membantu kita dan bahkan itu harus dilakukan. Nah hanya tadi asal ya tadi ya di ada satu slide masalah tadi apa
kualitas dan integritas tadi ya. Nah, berarti kalau kita mau mengambil referensi dari pihak lain atau dari kayak ilmiah lain, itu harus tadi pertama sumbernya harus jelas, ya. Terus datanya harus valid gitu ya, Bu ya, misalkan seperti itu ya. Dan kita nanti harus kalau misalkan kita salah ngambil data bagaimana, misalkan salah ngambil referensi, nanti kualitas karya tulis ilmiah kita jadi meragukan gitu. Jadi betul harus mengambil literatur dari karya tulis atau karya ilmiah lain. Tapi hati-hati dalam pemilihannya, jangan sampai kalau misalkan kayak gini nih, kita ngambil suatu bagan, misal maaf nih contoh misalkan. Pak Joni itu misalkan dinas di mana Pak Joni itu? Di puskesmas mana? Puskesmas Salopa. Oh, Pak, misalnya nih, ini contoh ya Pak Joni, maaf, ini contoh. Oh iya, siap Pak. Ini contoh misalkan, Pak Joni itu mau misalkan buat satu artikel lah misalkan. Pak Joninya jadi cewek. Ngambil misalkan katakanlah ada dari di website atau dari ada karya tulis orang lain, di sana menyatakan gini bahwa tingkat ekonomi di Salopa itu sangat rendah. Ya, misalkan tingkat pendidikannya itu rata-rata SD dan kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan misalkan. Itu kan kita ngambil ya kutipan gitu. Nah, kita kan katakan sumbernya. Nah, Pak Joni itu jangan langsung percaya karena apa? Itu hal yang sensitif gitu. Betul tidak sih gitu? Iya betul Pak. Ya, jangan sampai nanti ketika sama Pak Doni ditulis, padahal Pak Joni itu ngambil dari karya tulis yang lain, kutipan barusan. Nanti Pak Joni diprotes sama mungkin masyarakat karena itu tidak valid misalkan gitu, tidak benar gitu misalkan. Ya, termasuk bahkan kalau dalam bentuk grafik misalkan. Berikut disajikan grafik tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya misalkan. Ternyata grafik tersebut didapatkan dari sumber yang misalkan tidak dipercaya. Tidak valid ya Pak. Nggak valid misalkan itu nanti nanti rame itu gitu kan. Nah, jadi kita pilih-pilih dan kalau kita ragu Bapak Ibu cari pembandingnya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dari surat kabar Bapak Ibu misalkan, kalau kayak misalkan kayak misalkan Kompas, kayak misalkan koran-koran yang besar, saya kira itu mereka akan mengampilkan data-data yang lebih aktual lah misalkan gitu. Dibandingkan misalkan dari sosial media misalkan ya, bahwa ada sosial media ada blog atau apa, ada karya tulis yang kita ragu penulisnya gitu. Kita minimal gini aja lah misalnya ya. Saya buat artikel misalkan tentang tadi lah pengaruh jaringan internet misalkan. Oleh saya seorang, mohon maaf misalkan seorang baru master lah, baru S2. Tapi ada lagi misalkan artikel yang sama ditulis oleh seorang misalkan ya, seorang profesor di Universitas Indonesia. Saya dosen misalkan di Tasik lah misalkan swasta. Ada juga yang artikel yang sama dengan konteks yang mungkin sedikit berbeda ditulis oleh profesor di Universitas Indonesia misalkan. Saya nanya ke Bapak Ibu, akan lebih percaya siapa? Akan lebih percaya kira-kira. Akan lebih percaya yang masih S2 ataukah percaya ke seorang profesor, Bapak Ibu? Profesor sih Pak. Ada yang dicari yang kompetennya Pak. Nah, seperti itu. Ini jangan karena saya dosen Bapak Ibu jadi nggak nyebut ya. Percaya Pak Teguh aja karena dosen takut nilainya jelek gitu. Nggak ada kaitannya Pak gitu. Ini contoh gitu. Di pola pilih aja Pak ya. Iya, karena apa gitu. Saya pun sama Bapak Ibu ya. Ketika misalkan ya mencari literatur, terkadang betul Bapak Ibu, background dari penulisnya, yaitu kita lihat juga gitu. Kalau memang dia pakar di bidangnya, misalkan profesor di bidangnya, bidang IT, itu kita boleh percaya gitu. Tapi kalau misalkan yang ngobrol misalkan ya nggak punya kompetensi di sana, misalkan gini ya, bahwa karena profesor juga kan punya apa ya namanya itu bidang keilmuannya misalkan. Profesor ekonomi dengan profesor hukum dengan profesor kesehatan misalkan, profesor bidang biologi dan sebagainya. Kan itu masing-masing expert di bidangnya masing-masing gitu. Ya, jadi kalau kita nyambil tulisan terkait misalkan
tadi misalkan ilmu ekonomi gitu. Yang ngobrolnya guru besar atau profesor ekonomi. Satu lagi yang ngobrolnya profesor, misalkan guru besar manajemen. Mungkin saya lebih percaya yang ilmu ekonomi gitu, walaupun manajemen juga ada kaitannya. Karena apa? Itu lebih namanya juga sana gitu. Nah kalau kita ragu misalkan tadi ya bahwa bisa ngambil pembanding Bapak Ibu, cari literatur lain gitu. Makanya literatur itu ya, misalkan tadi Bu Susi yang literatur, misalkan mau bikin apa, misalkan tertarik ke pengolahan citra atau Pak Dhani mengajarkan artificial intelligence, misalkan membuat suatu apa itu misalkan machine learning misalkan ya untuk mendeteksi misalkan tingkat misalkan jenis tanaman atau mendeteksi objek dan sebagainya. Nah kita cari literatur mah nggak bagus gitu, bahkan cari sumber yang akurat gitu. Dan itu harus keharusan bagi kita ya, jangan sampai kita membuat sesuatu nggak ada referensinya. Itu dalam kasus ilmiah juga itu cenderung diragukan Bapak Ibu. Gitu ya Bu, mangga. Jadi harus Bu ya, tetap kita bikin karya tulis karena ilmiah, kita harus punya. Jadi setiap apapun yang statement kita itu jangan pendapat pribadi yang nggak ada sumbernya. Gitu. Kecuali kita ada sumber atau fakta yang di dalamnya, yang betul-betul ini bisa. Termasuk kayak tadi lah contoh yang tadi sederhana gitu. Jadi bahwa menyebutkan bahwa apa ya, tingkat kepuasan pelanggan, misalkan gini, Pak Juni itu bikin sistem informasi pelayanan di Puskesmas Salpa. Nah, misalkan Pak Juni bilang di sana, pelayanan saat ini belum maksimal. Nah, itu kan salah satu kalimat yang berarti kalau belum maksimal berarti kan menurunkan atau memberitahukan ke orang bahwa saat ini di Salpa itu pelayanannya kurang maksimal. Nerima nggak tuh pihak Puskesmas kan gitu ya Pak Joni? Jangan-jangan nanti dikomplain, kenapa ya kurang maksimal kan gitu. Nah kita pakai dasar misalkan menurut hasil survei atau menurut hasil wawancara dengan beberapa pengunjung atau beberapa pasien. Nah itu kan bukti kita bisa menyimpulkan misalnya gini, 7 dari 10 pasien Puskesmas Salpa itu menyampaikan bahwa kurang maksimal pelayanan. Itu kan dari hasil kita penelitian Pak. Boleh gitu survei, boleh kalau memang seperti itu gitu. Jadi nggak bisa ngebantah pihak Puskesmas itu juga karena apa? Karena kita melakukan pengumpulan data. Ada 10 orang dalam sehari kita tanya, Bu puas nggak pelayanannya? Oh kurang puas. Nah kita buatkan misalkan. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Asal jangan tiba-tiba kita langsung klaim aja kita sendiri ke Puskesmas, pas bagian kita ternyata dilayani kurang bagus, langsung wah di sini pelayanannya kurang maksimal. Hanya karena kita aja sendiri. Gitu. Tapi kalau tadi makan kita tanya 10 orang, dari 10, 7 ya, misalkan tidak puas atau kurang puas, itu kita bisa boleh angkat. Karena emang betul-betul dilakukan. Gitu. Ya, jadi ada kaidah-kaidah seperti itu untuk menyimpulkan sesuatu itu harus masih berdasarkan data dan fakta. Nah, faktanya apa nanti? Karena nanti lihatin aja, misalkan ternyata pihak Puskesmasnya komplain, Pak Joni kok itu nulis misalkan kenapa dikatakan bahwa kepuasan itu kita itu masih banyak yang kurang puas. Nah, ini Pak datanya Pak. Saya nanya Ibu, Bapak 10 orang, misal kalau 10 ya misalnya. Ya 7 orang nggak puas Pak. 3 orang yang cukup puas. Sehingga disimpulkan kurang puas, pelayanannya kurang bagus Pak. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau karya tulis ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan setiap kalimat yang kita buat. Apalagi yang sifatnya kalimat tersebut atau kata tersebut itu akan memberikan dampak negatif. Salah atau salah, kalau tidak ya kita bisa di komplain. Kita mesti harus merevisi atau misalkan harus bahkan di take down artikel kita gitu, karya tulis kita Bu. Bisa jadi seperti itu kan. Ada gambaran Bapak Ibu? Ada Pak. Oke, nah mungkin saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau bakal ada pertanyaan, ini siapa nih? Pak Aris ya. Barusan ada pertanyaan, ada yang mau nanya, ada yang lapor jadi lupa. Nggak bisa gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa
kita akan melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Nanti saya berikan contoh-contoh gitu kan, bentuknya apa, satu saat akan diperlihatkan, sehingga tidak usah khawatir. Sehingga nanti step by step kita pelajari masing-masing. Oke, saya lanjut dulu ya materinya. Berapa lagi ya? Mungkin sedikit lagi ya slide-nya. Sedikit lagi ya, berarti berapa lagi? Cuma 4 lagi lah. Misalnya nih, oke. Nah, tahapan penyusunan karya ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu nanti mau skripsi, kan gitu ya. Nah, sama dengan begini Bapak Ibu. Mungkin Bu Susi itu suka hobi gemar memasak lah ya. Nah, misalkan. Sekarang ada masakan baru misalkan. Martabak misalkan apa misalnya martabak yang populer misalnya martabak viral misalkan. Ibu Susi itu mau bikin martabak viral. Saya harus bagaimana ya cara supaya bisa bikin martabak itu gitu. Kan pasti kan mungkin ya kalau nggak nanya ya nyari ya baca ya Bu ya. Ya mungkin lihat video dan sebagainya gitu kan. Nah, skripsi juga sama. Karya ilmiah juga sama. Ketika kita mau misalkan ya melakukan sesuatu misalkan gini, saya mau membuat artikel ilmiah terkait fenomena atau apa ya, pengaruh ya COVID-19 terhadap pendidikan anak SD gitu kan. Itu ya saya menulis nih ya gitu kan. Boleh nggak saya nulis misalkan kalau Bu Nindi ya di sekolah mungkin sebagai guru itu bagus ada relevan. Tapi kalau saya mungkin nulis kalimat tadi nih, ini nanti ada beda makna Bu ya bisa tadi. Ada tulisan pengaruh COVID-19 terhadap anak sekolah misalkan. Terhadap pembelajaran anak sekolah. Kalau saya yang nulis, nah saya tidak mengalami Bu. Karena saya dosen, saya tidak mengalami langsung bagaimana pembelajaran anak sekolah ya seperti itu. Tapi kalau Bu Nindi nih, karena Bu Nindi itu adalah guru di sekolah, dia mengalami langsung Bu, ya, karena mungkin objeknya itu adalah dia guru ke siswa. Kalau saya kan bukan dosen ke siswa, nggak ada. Tapi misalkan saya itu punya pengalaman dari misalkan ya anak saya yang kecil ya, buat anak saya gitu kan, perspektifnya seperti itu. Nah, beda orang yang nulis seperti itu beda perspektif namanya. Mungkin kalau yang nulis Bu Nindi akan lebih kuat. Karena apa? Karena beliau adalah seorang guru di sebuah sekolah siswa. Itu ya, nanti ada sedikit pembeda. Nah, bagaimana kalau misalkan Bu Nindi mau buat kayak tadi? Tulis kayak tulis ilmiah, bentuknya misalkan tadi, satunya misalkan, apa sih ya pengaruhnya COVID terhadap pembelajaran misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ini Bapak Ibu. Cari fakta. Dari fakta itu kan bisa apa ya? Fakta itu kan bisa gini, bisa dirasakan oleh sendiri. Ya, kalau Bu Nindi merasakan sendiri bahwa saya ngajar dulu ke anak sekolah sebelum COVID lancar, tapi sekarang saya ngajar waktu COVID ke anak sekolah kok jadi kurang lancar ya, itu kan bisa dialami sendiri. Atau mungkin bertanya ke orang lain misalnya. Nah, itu banyak ya caranya ya gitu ya. Maka di sini tahapan bagaimana untuk proses ilmiah pertama itu adalah mencari dulu fakta atau gejala, fenomena, informasi, masalah, ide, gagasan, isu, apapun yang mungkin kita lihat, dengar, rasakan misalkan ya kalau kata lagu ya. Nah, itu bisa jadi sumber awal ya. Nah, ini semua bisa didapatkan di mana dengan membaca literatur. Nah, nyambung ke pertanyaan tadi Ibu Susi. Betul Bu, karena kita tidak akan tiba-tiba bikin karya tulis kalau kita nggak ada tujuan atau nggak ada faktor gitu. Kalau skripsi misalkan kewajiban, ya berarti kita harus gitu. Kalau misalkan saya misalkan tiba-tiba mau bikin buku, ya kenapa saya mesti buat buku sih gitu? Apa sih ininya? Saya mungkin banyak contoh, lihat aja baca buku-buku yang mirip dengan buku-buku yang saya mau buat. Gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya. Banyak membaca, silakan Ibu ya. Kalau sekarang mungkin nggak banyak membaca, banyak lihat video, boleh Bu ya, lihat YouTube, ya lihat apa gitu. Kalau misalkan gini ya, penelitian itu atau artikel ilmiah itu bisa banyak jenis, misalkan gini. Kadang ya nggak suka pun, terkadang kita mesti lakukan kalau kita dituntut itu, misalnya gini.
Saya nggak punya Instagram Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kenapa kurang suka Instagram, apalagi TikTok misalkan ya. Nah, saya nggak punya akun TikTok atau snack video atau misalkan Instagram lah gitu kan, yang ada video-video singkat gitu. Saya nggak suka itu, nggak punya akun itu dan sebagainya. Tapi tiba-tiba misalnya nih saya itu ya disuruh misalkan menulis artikel tentang itu, perbandingan TikTok, apalagi itu Instagram untuk anak usia SD misalkan seperti itu misalkan, atau perilaku atau apalah nanti, atau kalau IT-nya misalkan gini, mana misalkan bukan pengaruh ya, perbandingan ya misalkan ya, tingkat intelijensi atau apalah misalkan terkait. Nah awalnya saya kan nggak punya tuh TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya snack video dan sejenisnya. Tapi karena saya harus meneliti itu atau tulis karya ilmiah itu, otomatis saya pun harus buat, Bu, mau nggak mau ya. Karena saya nggak nyoba gitu, apa sih bedanya TikTok, apa bedanya ini gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi kadang hal yang tidak kita sukai pun, karena untuk fokus kayak tulis ilmiah, kita harus mencoba gitu. Karena beda ya kata orang dengan kata kita sendiri gitu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bingung nanti judul skripsi, judul kayak tulis apa yang buat, jadi kadang kita itu bisa kayak tulis itu keinginan kita pribadi atau mungkin dari fakta-fakta yang disuruhkan. Misalnya kalau kita pegawai kan, kalau saya dosen misalkan disuruh sama atasan, kalau Bapak Ibu guru disuruh sama misalkan kepala sekolah. Tapi kalau misalkan kita dari mahasiswa misalkan itu misalkan kita harus kewajiban antara itu ya. Nah tapi caranya apa? Nah, cari fakta, cari gejala, perdalam informasi, dengarkan masalah atau ide-ide gagasan atau isu-isu yang sekiranya itu menarik gitu kan untuk dibuat karya tulis. Kita dapat dari mana? Sekali lagi banyak baca Bapak Ibu. Ya, sering ada pepatah bahwa kita bisa banyak nulis kalau banyak baca. Ya. Jadi kalau mau banyak tuh bisa lancar nulis harus banyak baca. Karena apa yang kita tulis biasanya adalah menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita. Pikiran kita dapatnya dari mana ya? Dari inputan. Gitu. Itu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama betul cari fakta, gejala dan sebagainya. Kedua, kalau misalkan kita sudah tahu faktanya dan sebagainya, nah, jadi solusi ya yang mengapa masalah. Misalnya kalau tadi lah misalkan ya, kalau kita masalahnya itu misalkan terkait masalah internet, kalau masalahnya itu terkait masalah sistem informasi, berarti solusinya pas solusi dari sistem informasi. Kalau kita nanti yang diangkatnya itu adalah bahwa misalkan di sana itu pelayanannya kurang maksimal, tadi di mana di puskesmas itu, berarti sekarang jadi tahu solusinya gimana sih supaya maksimal. Apakah ada faktor teknologi enggak misalkan, karena maksimal itu bisa gini, jangan-jangan yang komplain tadi yang 7 dari 10 orang di puskesmas Salopa itu ternyata karena ngeluh itu karena apa? Antrinya lama. Tiap yang mau daftar ke sana ditulis ke buku, ditulis ke kertas, yang nulisnya salah wae gitu kan. Jadi lama ngantrinya. Jadi dia ngeluh tuh tidak maksimal pelayanan. Nah, berarti apakah ada solusi termasuk kalau di bidang IT, di bidang komputer gitu. Nah, kita kan bisa berpikir bahwa pendaftarannya masih manual, masih ke buku, ke kertas, jadi lama, jadi ngeluh, tidak puas. Sekarang bagaimana kalau kita buatkan aplikasi? Jadi di-input yang daftar itu, diketik gitu kan, nggak salah ngetik gitu kan, lebih cepat gitu prosesnya. Sehingga nanti bisa jadi kalau proses lebih cepat, nanti kepuasan lebih meningkat gitu. Jadi nanti dari 10 diuji di akhir ya, kalau sebelum ada sistem informasi misalkan. 7 orang merasa kurang puas dari 10 orang. Ternyata setelah ada kita membuatkan solusi di akhir lah misalkan ya, kita uji lagi, dari 10 ternyata sekarang cuma 4 yang kurang puas, 6 jadi puas. Nah kan udah berubah tuh hasilnya, gara-gara ada sebuah proses tadi. Jadi masih harus cari solusi-solusi ya gitu. Dan hal apapun misalkan ya, ini umum ya, jadi di bidang informatika, di yang bidang apapun kayak tulis apapun, kalau misalkan kita punya masalah atau punya ide, nah berarti kira-kira ide tersebut bagaimana merealisasikannya, gagasan. Kalau ada isu, bagaimana itu misalkan diangkat, misalkan. Ada masalah berarti diselesaikan.
Itu ya, jadi rencana awal ya. Jadi kita pikirkan solusi awalnya apa. Nah, kemudian wajib juga melakukan pengumpulan data Bapak Ibu. Ya inilah yang dilakukan. Ya. Kalau misalkan tadi Pak Joni menelitinya itu di puskesmas, berarti mesti mengumpulkan data di puskesmas tadi. Nanti tekniknya banyak ya, misal kalau wawancara dengan pihak puskesmas, pegawai puskesmas, pasien puskesmas. Kalau observasi, mengamati lihat proses pelayanan di puskesmas. Kalau studi dokumentasi misalkan, berarti mempelajari dokumen-dokumen yang ada di puskesmas. Nah ini yang dilakukan gitu, mesti dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bu ini bikin di sekolah, misalkan ya nanti skripsinya atau KP-nya, berarti apa? Mengumpulkan data terkait permasalahan topik yang diangkat di sekolah tadi. Gitu. Ini masih dilakukan Bapak Ibu. Jadi ini semua itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nanti karya tulis yang dihasilkan tadi ya akan diragukan integritas atau kualitasnya. Data dikumpulkan, kemudian dianalisis. Ya, menggunakan apa? Menggunakan teori-teori atau metode-metode yang sudah berlaku ya. Kalau misalkan gini, Bapak Ibu ngebangun sistem informasi, berarti nanti ada teori bagaimana pembangunan sistem informasi. Kalau Bapak Ibu nanti misalkan ya membuat machine learning lah nanti atau artificial intelligence ya, sistem pakar misalkan ya. Berarti nanti ada teori atau metode-metode sistem pakar yang harus diikuti untuk menganalisa data-data tadi. Nah, selanjutnya nanti pemeriksaan pendengaran konsep secara ilmiah, sudah dipahami, runtunan, bahasa. Nah, ini pun harus ini yang saya sampaikan tadi ya. Susunan bahasa. Kenapa? Dalam penulisan ilmiah bahasa itu penting. Karena kan yang ditulis itu kan kita harus mengacu ke kaidah suatu bahasa. Makanya mungkin harus diperdalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan bahasa-bahasa yang populer atau bahasa gaul disebutnya ya gitu kan ya. Kalimat-kalimat gaul, kata-kata gaul itu tidak diperkenankan sebenarnya ada di karya tulis ilmiah. Karena kalau ilmiah berarti kalimatnya pun harus ilmiah, kata-katanya juga harus yang baku gitu. Jadi harus ya dicek lagi kembali ya secara ilmiah metodenya, bahasa faktor tadi ya. Kemudian dan jangan lupa tadi betul nih referensi yang luas dan akurat. Jadi kalau misalkan kita membuat statement bahwa adanya teknologi informasi itu akan membantu memudahkan pekerjaan manusia. Mana referensi? Ya, mungkin orang ada yang mudah meneliti, misalkan gini, bahwa membandingkan antara suatu puskesmas yang di sana itu konteksnya itu masih pelayanannya manual ke buku dengan puskesmas yang sudah berbasis komputerisasi. Mana tingkat kepuasannya dibandingkan? Misalkan itu kalau udah ada ternyata lebih puas yang sudah berkomputerisasi, nah itu kita punya referensi gitu. Sehingga untuk kasus Ajoni, nah kita punya referensi di tempat lain karena sudah pakai IT, pakai aplikasi itu lebih puas loh, lebih pelayanan lebih bagus loh. Gitu. Nah ini harus ada referensi yang luas dan akurat. Gak cukup satu, ya boleh referensi itu 1, 2, 3, 4 gak masalah, selama itu mendukung. Barulah di akhir Bapak Ibu kita menyajikan sebuah alat tulisan dalam bentuk laporan. Nah laporannya tergantung apa? Tergantung jenis karya ilmiahnya Bapak Ibu ya. Kalau skripsi berarti laporan bentuk skripsi. Kalau kerja praktek berarti bentuknya laporan pekerjaan. Kalau bentuknya artikel ilmiah berarti nanti kita sajikan dalam bentuk artikel ilmiah. Tapi semua tahapan penyusunan itu kurang lebih sama gitu. Harus mencari literatur, cari masalah apa yang mau diselesaikan, solusi yang mungkin, solusi A, B, C, alternatif solusi. Kumpulkan data-data, ya, analisa data-data dengan metode tertentu, kemudian sunting konsepnya pemeriksaan, hasilnya, jangan lupa bahasa yang digunakan, referensi yang dipakai, kemudian ilmiah metode yang dipakainya seperti apa, kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Kalau yang diikuti Bapak Ibu berarti sudah mengikuti tahapan penyusunan karya ilmiah yang baik. Apa skripsi Bapak Ibu akan baik. Kerja praktik Bapak Ibu akan lancar dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, ini tadi nih, terkait tadi ada kata-kata literatur lah tadi nih yang banyak mungkin nyambung dengan yang diterangkan oleh Bu Susi. Pak, kita harus baca literatur. Kenapa? Apa gunanya? Nah, ilmu itu berkembang, Pak Ibu. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Ini misalnya dulu Pak Ibu ya contoh ya, dulu Zoom meeting atau meeting online dulu itu dianggap sesuatu yang bukan apa ya, bukan signifikan gitu, nggak perlu dipelajari, nggak perlu dilakukan karena nggak mungkin gitu, orang udah normal pendidikan. Tapi ternyata kan adanya pandemi tiba-tiba jebret aja semua serba online, kerja dari rumah, apalagi sekolah kuliah dari rumah, semua serba dari rumah misalkan, kan seperti itu gitu. Otomatis dulu orang nggak butuh misalkan internet, nggak butuh kayak seperti ini. Sekarang kan butuh. Gitu. Otomatis ada ilmu baru yang harus dipelajari. Gitu. Nah yang terbaru mungkin sekarang di bidang kesehatan kan. Tiba-tiba ada virus namanya COVID-19, Corona misalkan. Otomatis mereka itu kan harus gimana membuat vaksin, ya. Ada orang Cina bikin Sinovac lah, ada Sinopharm, ada AstraZeneca dari mana, ada Moderna, ada Pfizer, ada dan sebagainya. Itu kan ilmu gitu kan. Mereka lah sekarang ini kesehatan ya kelihatannya. Kemudian nanti mereka juga lomba-lomba buat apa lagi? Buat obatnya gitu. Sebenarnya kalau vaksin itu kan mencegah. Betul ya. Tapi coba aja ada obatnya. Jadi ketika ada kena apa? Kayak gini lah, kita demam tiba-tiba kasih paracetamol sembuh. Sakit gigi dikasih obat sembuh. Nah, coba kalau ada COVID aja udah cepat seperti itu. Ada kena COVID kasih obat, besoknya sembuh. Pandemi selesai gitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak mesti ada swab-swab lagi Pak. Karena apa kalau udah ketemu obatnya ya ketika ada sembuh, kasih obat selesai sembuh besok misalkan. Mati virusnya misalkan. Gitu Pak. Itu yang diharapkan sebenarnya. Ya, nggak mesti ada lagi apa PPKM, ada apa lagi itu swab, ada vaksin, bahkan nggak perlu vaksin kalau obatnya sudah ada. Masalahnya obatnya belum ada, berarti ya vaksin dulu lah minimal. Gitu. Itu kan? Coba ketemu obatnya, selesai. Nah kalau di bidang kita ya, di bidang kita di ilmu pengetahuan nih kayak kemarin nih. Untuk mendeteksi gejala COVID, kita kan misalkan selama ini pakai pendekatan medis itu pakai apa Bu? Pakai swab ya, ada yang antigen, PCR, swab gitu kan. Kan sebenarnya itu ada lagi yang menggunakan teknologi itu namanya Ginos ya, Ginose atau Ginos, yang berdasarkan apa itu uap dari pernapasan kalau nggak apa ya, nanti menggunakan alat namanya machine learning seperti itu, dideteksi gitu. Nah, itu kan teknologi Bu. Itu bagus, saya apresiasi ya. Paling tidak mendeteksi kemungkinan dia itu terkena atau tidak gitu kan, misalnya COVID gitu. Dari sisi apa? Dari teknologi gitu. Nah itu kan karena apa? Ilmu pengetahuan berkembang dengan adanya apapun itu gitu. Kita baca literatur untuk mendapatkan itu. Ide baru. Desain riset metode yang akan kita lakukan. Nah ini pun yang satu lagi ya, menghindari dan plagiasi. Duplikasi itu berarti melakukan kegiatan yang sama persis dengan orang lain. Kalau plagiasi apa ya, mencontek ya, misalkan nanti carilah bedanya duplikasi dan plagiasi, mungkin saya bahas dalam satu sesi. Yang jelas keduanya jangan. Nah, plagiarisme istilahnya itu ya. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah orang lakukan dan kita mengakui itu sebagai karya kita. Jadi mencontek juga boleh, tapi bukan berarti seluruhnya gitu kan. Tetap harus ada. Nah, termasuk untuk membandingkan karya tulis kita dengan metode dahulu. Apa sih bedanya gitu? Apakah beda di prosesnya, beda di objeknya, beda di metodologinya, beda di hasilnya atau apanya? Nah itu yang akan kita cari tahu dengan manfaat literatur, Pak Ibu ya. Dan baca banyak tadi. Itu ya, selanjutnya, nah sistematika, nah ini beberapa contoh, nah ini salah satu contoh, nah ini contoh ya, ini belum tentu baku ya, misalnya gini, bahwa ketika kita membuat katalog ilmiah, ya ini ya, bahwa contoh ini contoh, ada antara hasil penelitian dan penelitian. Kalau penelitian ada judul, ada abstrak,
Ada bagian pendahuluan, bagian satu ada latar belakang, ada teori, ada tujuan, ada pemecahan masalah, ada metodologi penelitiannya. Karena ini penelitian kan, ada hasilnya, ada temuan pembahasannya, dan kesimpulan saran, kemudian ini contoh-contoh gitu. Nanti kalau kita mau buat laporan dengan misalkan format seperti ini, nah ikuti misalkan. Tapi apakah semua hasil penelitian seperti ini? Itu tergantung kebijakan dari tempatnya Bapak Ibu ya. Nah bedanya dengan yang teman penelitian, kita punya cuma judul, abstrak, sama pendahuluan. Nah kajian ini tidak berdasarkan dari sisi penelitian, tapi misalkan dari sisi literatur, kita ambil, simpulkan. Itu bisa aja, ya, tanpa kita melakukan suatu proses penelitian. Gitu. Nah, makanya di sini karya tulis ilmiah yang biasanya hasil penelitian, biasanya tingkatannya lebih bagus. Gitu. Itu ya, karena kita melakukan penelitian dengan langsung. Kalau ini mungkin kajian literatur aja dibahas. Artikel ini seperti ini, lalu kita simpulkan. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian alurnya bagaimana? Nah, misalnya gini. Alurnya ya. Nah, pertama adalah ini sebagai bagian scientific method misalkan. Pertanyaan apa, kenapa, bagaimana? Misalkan kita mau misalkan apa sih penyebabnya? Mengapa sih seperti ini atau bagaimana memecahkan masalah kemiskinan? Mengapa misalkan budaya di sini kurang bagus? Apa penyebab pendidikan ini? Itu kan bahan-bahan ya, pertanyaan apa, mengapa, bagaimana. Udah cari literatur tadi Bapak Ibu ya. Apa yang kita ketahui, apa yang ada di luar kita bandingkan. Buat hipotesisnya gitu kan. Yang diharapkan apa? Misalkan tadi dengan adanya sistem informasi, dengan adanya aplikasi, maka sistem informasi dengan adanya sistem informasi atau aplikasi, maka pelayanan akan meningkat. Itu kan hipotesis. Gitu. Yang diharapkan kan gitu. Kemudian kumpulkan datanya, eksperimen, bisa wawancara, interview, bisa survei Bapak Ibu atau kuesioner atau sampling ya. Jadi ada kuesioner ke semuanya atau ada sampling dari misalkan 100 orang, kita sampling misalkan cuma 20 orang. Kan bisa aja seperti itu. Atau eksperimen di lab, kalau penelitiannya di lab misalkan. Nah kayak ini nih, kayak misalkan tadi, kalau kita penelitiannya itu misalkan tadi ya, apakah misalkan racikan obat ini itu bisa mengurangi misalkan sakit mah misalkan, hipotesisnya gitu kan. Nanti di sini eksperimen gitu kan, kasih formula obat ini, nanti hasilnya gimana dites. Nah kayak mohon maaf nih kan, munculnya vaksin kan dari seperti itu. Obat itu kan seperti itu. Jadi di eksperimen di lab, komposisi ini dapat nggak? Oh nggak, ini dapat nggak? Kan kayak gitu. Jadi tergantung nanti penelitian yang dilakukannya. Apakah penelitian di lab, laboratorium, ataukah penelitian misalkan di lapangan atau sadikasi. Kita bisa fokus grup diskusi ya, bisa grup diskusi kita ngambil suatu FGD ya, mengumpulkan data bersama-sama atau sampling atau interview atau pengamatan. Hasil dari kumpulan data nanti ini itu dianalisis oleh kita. Bersimpulkan apakah menurut hipotesis tadi betul nggak gitu kan, atau ada konsep baru misalkan atau teori baru atau penyimpulan baru misalkan. Nah, kalau sudah selesai tulis dalam bentuk karya ilmiah. Itu aja sih gitu. Jadi skripsi Bapak Ibu pun sama. Di sini apa sih yang melandasinya gitu kan? Mau tentang apa nih Bapak Ibu skripsinya gitu. Nah, di kita lebih mudah Bapak Ibu karena kebanyakan kita kan ngebangunnya itu kan sistem informasi, aplikasi rata-rata ya. Itu kan tinggal cari aja permasalahan di organisasi yang bisa diselesaikan dengan aplikasi. Kan literaturnya, hipotesis buat gitu. Kadang nggak perlu hipotesis ya kalau karena sudah paling hal yang sudah pasti misalkan bahwa sistem informasi itu akan memudahkan misalnya. So pengumpulan data, analisis, kesimpulan buat karya tulis. Tapi kalau secara umum, apapun karya tulis ilmiahnya, nggak seperti ini cara siklusnya tadi lah tahapannya seperti itu. Terakhir ya, nah kalau misalkan kita mau ke judul, nah ini judul skripsi misalkan. Judul itu masih singkat, menggambarkan isi artikel. Deskriptif, memberikan deskripsi dari apa yang dilakukan dan informatif, apa yang diinformasikan.
Nah, lebih baik dipikirkan tentang setelah. Nah, ini ada salah satu tips yang bahwa gini. Sering orang nyebutnya itu Pak judul itu di awal, betul boleh. Tapi judul itu nggak fix Bapak Ibu ya. Karena judul itu bisa berubah ya setelah penelitian selesai, baru judul bisa berubah, bisa aja. Atau di tengah perjalanan ada kendala judul berubah, bisa lebih luas, lebih sempit, enggak gitu. Tapi yang paling tentukan itu adalah pertama itu memang judul itu misalkan gini. Kita bikinnya ini, sistem informasi pemetaan puskesmas di apa itu Kabupaten Tasik. Nah, di awal itu seperti itu, pemetaan puskesmas dan rumah sakit misalkan, atau fasilitas kesehatan. Ternyata di lapangan, Bapak Ibu ya, dalam waktu yang nggak cukup, misalkan ya Pak Joni itu kesulitan mendapatkan atau mensupply semua data puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tasik. Persempit judulnya, jadi puskesmas saja. Artinya kayak klinik-klinik yang lain nggak usah. Itu bisa bersempit dari itu. Nah, ternyata pada kenyataannya misalkan Kabupaten Tasik pun belum semua, persempit lagi. Sistem informasi pemetaan puskesmas misalkan di Tasik Selatan misalkan, jadi hanya Cikalong, Cikatomas, Panca Tengah, Cipatujah, hanya itu aja, Kelapa Genep misalkan, itu aja, nggak apa-apa gitu. Ya, karena apa? Kita mungkin ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya untuk mengumpulkan data. Ya, daripada kita buat sistem namanya itu se-Kabupaten Tasik, tapi ternyata ada kecamatan yang nggak keambil datanya, itu nggak valid bahkan. Nah, berarti lebih baik persempit judul. Makanya judul biasanya itu adalah lebih baik tetapkannya itu di akhir ya, bukan berarti nggak boleh dituliskan di awal, boleh, tapi jangan jadi acuan yang harga mati ya. Harga mati itu nanti setelah selesai nanti judul itu kan harus apa? Harus mewakili semua artikel. Kalau se-Kabupaten Tasik nggak kewakili semua artikelnya, tulisnya berarti jelek, nggak sesuai judul dengan isi, gitu kan? Makanya persempit lingkupnya. Permasalahannya juga sama, kalau tadi hanya fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter-dokter pribadi gitu kan ya. Nah, sekarang itu nggak sanggup, sempit kan jadi puskesmas aja misalkan. Itu bisa aja, Pak Ibu. Ini dalam case misalkan. Saya kira Bapak Ibu ini mah tambahan ya. Jadi kalau bakal Ibu udah mikir judul KP atau skripsi gitu kan, jadi nanti aja jalani aja dulu. Pilih aja masalahnya, objeknya judul itu nomor belakang. Ya, yang penting pahami kisah slide ini pun bisa memberikan gambaran lah terkait proses-proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu, baik kerja praktik atau konsepsi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mangga, barangkali ada pertanyaan atau yang mau disampaikan atau mau diskusikan, mangga. Kita masih ada waktu mungkin 15 menit sampai jam 12, tapi kalau udah selesai sih ya kita cukup. Enggak, silakan. Pada kemana tuh? Iya nih, masih ada ini. Ada Bu. Hadir Bu, hadir. Masih ada. Hadir ada. Tuh. Gimana Jan? Sudah bagus belum ini Pak Yan ini? Atau masih Gimana Pak? aja? Masih jelek jalannya ke sana ya? Masih jelek Pak. Masih Pak, sama Pak masih jelek. Kata Mas masih Lagi jelek. di Facebook lagi ramai Pak, lagi di up. Lagi viral. Ya itu kan padahal kan wakil bupatinya itu orang Panca Tengah kan kalau nggak salah ya. Iya, orang sini Pak. Iya. Oh. Dekat. Udah jadi mah beda lagi, Pak. Aduh susah. Enggak Pak, kalau ini enggak di Cikatomas Pak. Iya, padahal kan wakil bupatinya orang sana gitu kan, masa sih ya nggak bisa berjuangin lah kan gitu. Terus kalau itu anggaran dari APBD, bukan dari APBD, misalkan dari inilah, bisa dari bansos provinsi lah, kan Pak UU juga itu orang Tasik gitu kan. Dulu aja di Ya, orang provinsi gak mimpi bisa itu. berjuangin. Iya, Betul sih. itu kan kalau nggak salah jalur provinsi itu ya, kalau nggak salah ya itu ya. Kalau jalurnya kan. Ya mudah-mudahan lah apa ya bisa lebih ini lagi ya Pak, apalagi sekarang musim hujan gitu ya, mudah-mudahan ada inilah
Memang rasio Tasik itu terlalu besar sih ya antara kecamatan dengan ininya. Oh, fotoku sinyalnya jelek. Oh ini sinyalnya lupa nih, ntar saya ini yang dulu ya ini ya. Nggak apa-apa Pak. Ini kayaknya kameranya error juga nih. Kayak kalau sinyal sih kayak bagus, cuma errornya kayaknya nih kamera. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan atau cukup dulu nih untuk mata kuliah ini? Pak. Pak, Cukup Pak. Soal nanti kan masuk lagi Pak Cepi ya jam 1. Oh gitu, iya siap Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kalau kemarin-kemarin ya mungkin kangen kapan belajar ya, sekarang mau nggak mau ya gitu ya. Ya cuma Sabtu full gitu ya. Ya, cuma Baik Sabtu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi tujuan mata kuliah ini mungkin lebih membantu Bapak Ibu mempersiapkan. Secara umum kita belajar bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, karya tulis yang baik, secara kaidah ilmiah. Mungkin bisa kita praktekkan, mudah-mudahan di kuliah praktek dan juga skripsi, sehingga nanti secara pelaksanaan juga tidak merasa kesulitan. Artinya ada arahan-arahan yang bisa diikuti ke depan. Ya Pak. Itu aja paling dari saya. Nanti selainnya, termasuk kalau perlu rekaman video ini nanti saya share nanti ya, diinformasikan. Sekian dari saya, sampai ketemu minggu depan mungkin di hari Jumat Bapak Ibu ya. Iya. Atau Sabtu saya lupa lagi ya. Jumat deh, kalau saya Jumat Pak. Jumat ya kalau nggak salah, nanti kita ketemu di mata kuliah yang berbeda mungkin ya untuk sistem penunjang keputusan. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas dan juga kesempatannya. Tetap semangat belajarnya, mudah-mudahan kelihatan dapat banyak pahala untuk belajar ya. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.